Dia baru tunangan, Bib. Wis. Jadi sama cewek itu, anak Jogja. Tapi sudah malam pertama. Makassar. Nah, bukan ada dong. Anaconda memang ada filmnya. Nah, itu dia betul. Betul. Ada filmnya. Ada. Itu Orang besar itu kan Anacondanya. Iya. Orang sama kayak akal. orang kan referensi ya, science, Quran, hadis. Kenapa Anda film? Kalau patokan Karena di situ kita bisa lihat. Kalau patokan fakta ada filmnya. Naga juga ada filmnya. Naga mana ada film? Naga bonar. Memaafkan itu urusan yang terfitnah kepada Allah. Meminta maaf urusan yang memfitnah kepada Allah. Yeah. Makanya tugas kita itu meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Misalnya, Mamat fitnah saya. Gak kebalik tuh. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut, capek. Aduh, ribut semua. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Yang betul cahayanya yang terang. Yang terang. Apa cahayanya yang tajam? Yang terang. Oh, tajam. Setauku tajam. Ini saya kapan Di sini lagi juga apa? tajam. Ini ya, di kapan ini ya? Menjaga kezoliman. Untung yang tadi yang pas latihan dia tuh menjaga kezaliman ini. Abdul Arsad menjadi begitu. Lah di Google begitu. Gimana tuh, Bib? Musik emang nggak haram ya. Tapi kalau malam-malam Ramadan begini, aduh, sebaiknya ditahan lah gitu. Loh, tapi kalau lagunya kayak Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Beginilah Kita kan Habib. mengingat Allah. Bicara-bicara ini orang-orang alien nih. Bridging yang bagus. segala hal tuh dicari pembenarannya untuk kelakuan-kelakuannya mereka nih, saya sampai capek. Anda percaya bumi datar loh? Itu kesimpulan ini hamparan. Bukan. Ini ada atap di atasnya. Ada itu. Bukan. Itu ada kata-kata dari Imam Ghazali, siapa yang tidak percaya kepada temuan sains yang memang sudah benar, ya berarti dia tidak percaya kepada ketentuan dari Allah. Karena ayat-ayat Allah itu kan bukan hanya kauliyah tapi kauniyah. Jadi kauliyah itu yang ada di Quran, kauniyah itu yang ada di alam semesta. Cara bacanya dengan sains. Nah, kalau sains udah menemukan begini, terus Abdur nolak, dia itu ya berarti menolak ketentuan Allah. Makanya saya sudah bilang kau berhenti jadi dajjal. Berhenti sudah. Kau juga Yajud Majud. Saya ini sebenarnya apa sih? Hajar Aswad iya. Yajud Majud iya. Saya mau protes di sini. Kenapa? Dulu. Apa nih? Jadi ini kan syutingnya malam pertama bulan Ramadan versi pemerintah. Ya. Yang berbasis kepada ru'yatul hilal, pakai Iya. ru'yah. Iya. Nah, malam pertama itu sakral bagi saya itu. Jadi, Sakralnya kenapa? iya, kalau malam pertama Malam itu masuk biasanya Ramadan, kan? iya. Maksudnya Itu disebutnya Ramadan. Lailatul Nadrah, hari pertama Tuhan melihat dengan penuh cinta. Kita kan seharusnya fokus kepada hal-hal yang ibadah ya. ibadah-ibadah yang sifatnya ritual gitu. Tapi kenapa saya diundang ke sini malam ini? Lah kenapa Anda datang? Itu dia. Begini, kita mengundang Gini, Anda ya. saya curiga. Klarifikasi. Iya. Saya curiga. Curiga apa? Ini permainan Mamat. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kan kemungkinan secara ideologi Mamat nih Ramadannya kan sebelum saya. Sehari sebelumnya nih. Lebih ikut ke hisab nih. Oh, Iya, iya. itu dia. Jadi untuk mengganggu malam Ramadan saya, dia undang saya ke sini. Itu dia. Kau puasa hari ini tadi? Tidak, saya sudah bilang kan dari kemarin malam, Saya saya tuh ikut tahun ini pemerintah. ikut pemerintah. Saya dari dulu ikut pemerintah. Sadik, yang Kamu hari ini masih sampai Sadik. puasanya pun nggak ikut Sadik. pemerintah. Saya Mat. ikut pemerintah. Sebegitunya kan Anda anti pemerintah ya? Sumpah saya ikut pemerintah Arab Saudi nih. Tidak maksudnya ikut pemerintah. Ulul Amri. Iya, pemerintah bilang hari ini malam pertama. Saya malam pertama hari ini. Tidak, dia tuh ikut pemerintah hanya karena malas puasa tadi aja. Tapi Bu dia lebaran kan duluan. Saya ikut yang gitu. Jadi dia malam pertamanya ikut pemerintah, lebarannya ikut
nafsu. Tetap pemerintah. Tetap pemerintah kecuali bro lebaran besok. Aku Sebenarnya seminggu lagi. Sebenarnya ya kalau urusan begini kan ya kembali ke masing-masing sih, Man. Nggak perlu takut, wah saya terlihat anti pemerintah. Betul, tidak, betul. Makanya Mat, kau Tobat lah, Man. Tapi saya dia baru tunangan, Bib. Wis. Jadi sama cewek itu, anak Jogja. tapi sudah malam pertama. Makassar. Ini kan Ramadan. Maksudnya malam pertama Ramadan. Dari tadi kan kita ngomong itu. Makanya, Man. Gimana? Dari tadi kan ngomong malam pertama Ramadan. Salah satu akhlak Nabi jangan motong pembicaraan orang. Iya. Potong akhirnya jadi salah persepsi. Betul. Nggak apa-apa. Nuaiman. Jadi sudah malam pertama. Tapi Bib, Ramadan. Iya. Tidak potong, Bib. Tidak potong. tapi Bib, tadi ini apa? Malam pertama Ramadan tuh idealnya diisi dengan Ibadah. ibadah. Enggak, Ibadah semuanya ritual. ibadah. Cuman setiap malam tuh kan ada apa keistimewaan sendiri. Di antaranya kan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir tuh Lailatul Qadar. Kalau malam pertama itu disebutnya Lailatul Nadrah. Hari Allah melihat hambanya dengan penuh kasih sayang, dan siapa yang mendapat pandangan cinta, maka dia orang yang beruntung. Hari Di antaranya tuh baca surat Al-Fat di malam pertama. Jadi ada amalan-amalan khususnya. Itu ada malam pertama. Selain dulu, baca surat Al-Fat, itu, kan? selain baca surat itu kan katanya kan apa tadi, berbagi apa? Iya, pokoknya apa ibadah-ibadah. Ibadah kan? Ibadah kayak membagi tawa bagi Membagi orang. tawa. Masuk Ini nggak? ibadah. Masuk nggak, Bib? Ini ibadah nggak? Kerja tuh kan ibadah. Bos. Bukan Ini gitu. memang saung pembenaran ya, bukan Ya, saung iya, kebenaran ya. Tapi bagaimana, Bib? Maksudnya kalau tidak saya pulang ini. Sebentar dulu. Tidak usah. Anda sudah ngeprank saya ke sini, Iya. terus Anda pulang. Itu meninggalkan tamu juga. Iya. Itu salah. Saya itu punya kewajiban untuk mendengar, oh seorang Habib sudah mengatakan kebenaran seperti itu. Masa kita tidak menjalankan? Masalahnya Habibnya masih di sini. Masalahnya Habibnya di sini. Jauh loh. Kan malam tuh panjang nih, Bung Ari. Iya. Pulang dari sini Bung Ari jangan tidur. Ini pulang dari sini lanjut syuting. Wah, iya. memang Lanjut. neraka. Ada. Duniawi ente. Kemana tadi dia kata Bib? Ke Sahur, Findes. Findes. Tarawih dulu. Astagfirullah. Saya. Tarawih. Sujam 22. Tarawih itu batasannya sampai Aku imsak. dekat. Bisa Aku sendiri dekat ya, sama- Bang? Bisa. Oh, bisa. Saya dekat sama Desta. Nggak tahu. Diajakin, Bib, ayo Bib, sahur malam pertama. Mari kita ramaikan dengan kita di Findes. Nggak bisa malam pertama lah. Karena Kenapa ini datang ke sini? Lailatul Nadro. Lailatul Nadro. Jafar. Memang orang-orang keturunan Abu Jahal ini nih. Tidak menghormati. Kau ngomong apa sama Habib saya? Hah? Kau ngomong apa? Kau bukan macan Islam. Orang dia saja namanya dia aja. Manusia ini kita mau percaya bagaimana, Bib? Saya bukannya apa-apa ya. Kau coba istighfar, kasih tahu ini Habib lah. Kau punya nama saja itu kau dipalsukan. Kau bukan Al-Katiri, Babat Al-Katiri kan? Nama apa? Cuma tidak ada di akte Cuman dosa kelahiran. gede loh, ngambil-ngambil nasab orang itu dosanya gede. Astagfirullahaladzim. Kok Astagfirullahaladzim. ambil nasab orang? Namanya dia itu Muhammad Yusran. Yusram, pakai M. Yusram. Pakai M. Salah catatan sipil buta huruf M jadi M. Kalau Yasrab itu kalau di kampungku itu sebutan-sebutan untuk orang tukang minum. Yusram. Tukang minum. Oh, minum. Pas. Dicocok logi semua hal ya. Dicocok logi. Kan ada dua kan? Yusran. Yusran. Yusran itu mudah. Inna ma'al usri yusran kan. Nah, kalau Yusram. Yusrun. Iya. Kalau Yusram. Seram. Yusram. Yusram. Tidak, itu salah catatan sipil. Harusnya Ingat, kau M. semua kesalahan dikasih ke pemerintah. Bukan. Ini betul. semua pemerintah. Semua salah pemerintah. Seolah-olah gak ada benernya pemerintah. Iya, memang pemerintah itu buta huruf waktu itu. Togut saat itu dia. Itu salah EN, harusnya N, Yusran, mudah. Yusran itu ya mudah. Orang yang mudah. Ya, intinya dari tadi. Kau sudah tahu namanya kau itu kan? Kenapa kau pakai Muhammad Al-Katiri? Iya. Iya. Maksudnya intinya dari tadi adalah nama kau itu Muhammad Yusran. Iya. Kenapa sekarang kau Ada ambil Al-Katiri. nasabnya orang? Ya. Al-Katiri itu saya kakek Al-Katiri, saya bapak Al-Katiri, cuma di saya kakek itu bilang tidak usah deh di akte kelahiran. Karena kau bukan
Astagfirullah. Karena kau bukan bapak bu anak, kau Ini jadi fitnah lagi. Dapat pilih dari pelabuhan Dobo. Pelabuhan Dobo ada anak bayi terkatung-katung. Kau anak keberapa, Mat? Tunggal. Nah, Ini Ada tradisi ya kalau di kampungku. di Arab. Kalau anak Iya, tunggal, agak hindari anak pertama. agak hindari anak pertama. Iya. Anak tunggal. Termasuk Apalagi berteman. kalau ada perempuan baik-baik, sebaiknya itu laki-laki yang anak pertama itu sebaiknya dihindari. anak sendiri gitu ya. Banyak orang loh anak pertama di dunia ini. Iya. Bib. Aku bicara kebiasaan di kampungku, Kebiasaan. Mas. Kebiasaan iya. budaya di kampung. Untuk saya anak ketiga. anak saya pertama. ketiga Anak juga. pertama. Aku anak keempat. Ini anak pertama. Anak satu-satunya kan. Tapi anak dia nggak tunggal kan? nyuruh Anak nasab, Mat. pertama. Kau nyuruh Tapi nasab, aku Mat. tidak ada ngambil siapa-siapa namanya. Hei, astagfirullah. Saya belakangnya itu, jadi nih sepu kakek pakai Al-Ketiri. Beder Al-Ketiri. Keturun ke sepu bapak, Al-Ketirinya, sepu kakek bilang kita pakai bikin ini saja pakai nama bapak belakangnya. Jadi bapak saya pakai nama kakek saya pakai nama di belakang bapak saya. Jadi kamu lebih bangga kepada bapakmu ketimbang nenek moyangmu yang Tidak. melahirkan bapakmu itu, Mat. Lo ini kakek saya masih masih begitu, Bib. Ya Allahu Akbar. Jadi sabar kalau Siapa yang undang sini? sabar kalau kau pakai nama bapak di belakang berarti Farid. Oh. Farid itu nama bapak. Farid. Muhammad Yusran Farid. Aku pakai Jafar itu nama bapakku. Namaku Husin. Dia Ya, Kau tadi mulutnya kok panggil-panggil sama bapaknya. Habib itu. Sen, sorry. Bib, sorry. Bib, sorry. Aduh, ya astagfirullahaladzim. Nama Abu Jahal. Enggak. Ini kalau begini Jadi udah kalau bukan sesama Abu Jahal. Arab tuh boleh. Ini keturunan Piccolo. Piccolo kan pakai juga tuh. Sorban, terus hijau-hijau begini. Ini nanti editor nanti tiba-tiba tambah buka Piccolo. Ya tidak apa-apa lah, bagus lah. apa-apa. Enggak, aku namaku Husin. Ayahku, aku bangga dengan ayahku. Aku tulis Jafar. Jafar. Margaku, aku juga bangga. Di akta Bahkan ada. kalau di Habib itu ada Fatihatul Arwah. Membacakan Fatihah setiap selesai sholat kepada nenek moyang Di kita. akte ada? Al-Hada. Di Di akta? akte ada. Oh. Di akte kau tidak ada. Tapi Kok kan bukan nama- saya nama lahir. biasa. Saya Catatan lahir. sipil lagi yang salah. Hah? Dukcapil lagi. Bukan. Kakek saya ini tidak apa-apa sudah. Saya kasih tahu. Saya itu dinamakan full bahkan nama panggilan dikasih oleh kakek. Full nih siapa? Maksudnya full itu nama Bensin. panjang itu. Bensin. Full tank. Berapa bang? Full. Nama panjang saya Yang suka membakar. Nama Karena dia bilang, saya dikasih nama full. Maksudnya Nama dikasih nama panjang. penuh. Penuh. nama Oh, panjang. Kasih nama lengkap. Kasih nama full. Full siapa? Full siapa? Bulan toh. Bulan ada. Saya dikasih nama panjang, nama lengkap itu berserta nama panggilan oleh kakek saya. Saya ini baru lahir loh, kenapa saya yang disalahkan ya Allah? Bukan, sebenarnya ini memang kita tidak bisa salahkan dia. Saya luruskan sedikit, Bib ya. Maksudnya saya kenal keluarganya juga dia ini. Jadi dia ini itu proses penamaan. Tapi kalau proses kelahirannya dia itu, jadi ada batu besar. Terang bulan. Terbelah. Keluar. Bagaimana? Parah. Begitu Bib jadinya. Kenapa saya pakai Al-Ketiri lagi sebagai nama panggung? Karena bangga. Karena saya merasa ini Pansos. tidak boleh hilang nih. Maksudnya Al-Ketiri bin yang saya ini bin Kude Tapi ini. kan intinya kau tidak dikasih nama itu. Iya, saya Jangan pengen balikin mengaku-ngaku. lagi. Itu Kalau kau ke anak mengaku. saya pengen balikin lagi dong. Mat, apa jaminannya bahwa kau itu Al-Katiri? Kalau aku kan ada Robito Alawiyah yang mencatat dan mengecek. Kau jangan ngaku-ngaku, Mat. Kau tuh Kakekmu aja gak ngasih itu. Kau Nepal. Iya. Jangan-jangan kau nih ada Robito Alius. Bang Ades. Bang Iya, Ades. kau pernah cek nggak? Hah? Kau pernah cek nggak? Enggak pernah cek. Tapi kan ada lengkap, maksudnya ada foto kakek saya, namanya, maksudnya lengkap lah. Kami Bangga tahu dulu. kan di Mat, sangat hafal Sunggoku kata. aja itu bukan cucunya Gohan. Tadi Piccolo sekarang Sunggoku. Sunggoku itu bukan cucunya Gohan. Gohan itu nemu Sunggoku itu dari planet lain. Sunggoku Jadi- ini Kerasakti. Sunggoku tahu. Bukan, Goku. Tidak, kau Dragon Sun Ball. Goku bukan cucunya Gohan, bukannya Gohan itu. Bukan anaknya Gohan. Enggak, nanti Sun jadi Goku. anaknya, tapi Sunggoku itu cucunya si Gohan. Nah, Dia iya bilangnya betul. kakek kan. Jadi Terus cerita kemudian sejarahnya, dijadikan anak. kakeknya Ada lagi namanya yang di atas Gohan. namanya Gohan. Iya, Namanya ada. Gohan, menemukan Goku, Nah. terus punya anak dikasih lagi nama Gohan. Dan Kakeknya seolah-olah itu cucunya. Si Goku menyebutnya kakek. Nah, jangan-jangan Muhammad begitu.
Makanya dia nih bayi yang terdampar di Pelabuhan Dobo. Saya sudah baru tadi. Orang Nepal. Kenapa Dobo ya? Bapak Farid ketemu, Bapak Farid ada pancing. Bapak Farid ada pancing. Ada Lempar pancing. cumi-cumi hidung. Ada kayak awalnya tidur, ngeliat cumi-cumi dikejar. Tarik naik, bayi. Iya. Makanya kemudian Bapak Farid pulang ke rumah atau kasih tahu di Bapak Farid pembapak, kasih tahu, saya ketemu anak ini. Masalahnya Bapak Farid juga tidak pakai Alkatiri. Nah akhirnya bilang, oh ya sudah ini karena anak ketemu di Pelabuhan Dobo, jangan kasih dia Alkatiri karena dia bukan ketumpung keturunan. Saya punya Tato. saya punya kakek. Saya punya kakek itu ada beberapa bersaudara kan. Nah, semua ini pakai Alkatiri nih. Turun ke anak-anaknya itu pakai Alkatiri. Nah, yang satu ini, saya punya kakek ini, dia pengen janganlah kita begitu karena dia mungkin lebih Itu plural ya. kamuflase, karena kau bukan cucunya, Mak. Iya. Bapak saya juga tidak pakai Alkatiri. Nah, berarti- pakai nama kakek saya. Berarti kau melanggar titah kakekmu. Kalau kau kakek bilang jangan pakai lagi Alkatiri, kenapa kau pakai sekarang? Saya pakai, saya puak. Saudara, saya. padahal kau tuh anak dari Pelabuhan Dobo. Sabar. saya rasa ya. Sabar. Cumi-cumi hidup maksudnya bagaimana ya? Ya kau lihat kau pembarang perlu tinta ini. Soto hidup. Ini kena semprot. Iya, orang tintanya masih ada dari bayi. Saya tidak terima cumi Sorry ya, hidup. Bib, Bang. emang pembahasan di sini Bahasa emang saya suka dipancing. aneh-aneh. Tapi lebih baik daripada login. Betul. Kenapa? Iya, Kenapa? Oh, kita lebih baik tuh. Kenapa? Kita memberikan kebahagiaan. Kalian memberikan kesesatan dengan onat di situ. Kita lebih baik dong. Apa kau main ke login ya? Nah tuh. Jadwal kapan? Tahu ya. Udah ada jadwalnya. Saya hina-hina. Saya pertahankan titik kumpul di login. Oke, sip. Mantap. Mantap. Ya. Gokil. Apa itu? Saya cancel kau. Ya, yang punya acara cancel nggak jadi dong. Ngapain? Ngapain aku undang apa? Anak Pelabuhan Dompu. Dobo. Dobo, aku ngapain? Dompu di mana? Emang ini nih NTB. anaknya suka Dombo aneh-aneh. NTB tuh. Dia percaya Borobudur itu dibikin Nabi Sulaiman. Ya, Saya katanya bilang ada peninggalan kemungkinan. Nabi Sulaiman itu salah satunya Borobudur. Saya bilang ada kemungkinan. Ah, kau sampai ke buku-buku. Itu dicocok logi dengan kata Sleman. Ya, karena Nabi Sulaiman itu pernah ke Sleman. Dikasih Bukan hanya itu, Bib. apa? Lu mau debat nih? Akhlak tidak ada emang. Biasa lah ya. Anak-anak conde. Kata Habib Jafar, malam pertama Ramadan begini amat nih. Anak-anak conde. Sangat tidak Gimana berkesan, Bang. Tidak ada Bib? akhlak. Gimana itu, Bib? Dia percaya. Itu ya emang ada tuh kan. Tapi itu kan cocok logi Sulaiman dengan Nabi Sulaiman. Aku pernah punya program tuh untuk jalan-jalan diantaranya ke Borobudur. Dipertemukan dengan ahli Borobudur dan aku diajak jalan. Kenapa? Karena itu acara TV. Dan yang ngadain itu Kementerian Agama. Jadi aku punya akses ke orang yang sangat ngerti tentang itu. Sama satu tokoh Budanya juga. Ada tokoh Budanya. Itu dia ceritakan bagaimana itu relief, itu peninggalan Hindu. Kemudian dia jelaskan, oh maksudnya ini begini, maksudnya itu begitu. Dijelaskan tuh dengan, karena aku udah pernah ketemu ahlinya, jadi oh ya udah make sense. Karena itu juga peninggalan Hindu kan. Iya. Nah, Buddha itu. iya Hindu Buddha di zaman dulu kan. Kata Mamat, relief-reliefnya itu menggambarkan surat Saba katanya. Bener. Iya, kayak burung. Iya, karena dia tolol. Bukan. Gak ada, Man. Lo cocok logi, Man. Tuh, cocok Sama logi. kayak Dari buku apa kemarin? Bilang. itu sejarah. Tapi kalau naga ada dong, Bib. Nah, Bib, kalau ini saya ikut Saya debat. menyerah. Bib. Kasih tunjuk. Bukti Naga, naga dia ada. bilang naga ada. Bib, kemarin kan saya bilang naga ada. Bisa punya kampung di bawah-bawah sana di Buton ada. Lambangnya orang Buton dari dulu naga. Dia tidak percaya. Tapi dia percaya bahwa unicorn ada, kuda bersayap. Karena menurut dia di agama ada. Apa? Buruk. Buruk. Wih, saya jadi ini kan. Wah, kalau sudah pakai landasan agama, tadinya kita bicara tentang sains ini. Tenang, saya Dia bela masuk tuh ke nanti. agama. Saya carilah, Bib. Naga dalam Islam. Ternyata ada, Bib. Kisah Nabi Musa. Katanya Nabi Musa pernah lawan naga. Bukan, Nabi Musa justru mengeluarkan naga.
ular itu, tongkat Nabi Musa itu ketika dilemparkan menjadi ular besar. Banyak yang menyebutnya itu naga. Tapi dia ular sebenarnya. Jadi naga ini Islam. Bukan, itu kan dari Waktu tongkat. itu kan belum Dari datang tongkat, Islam. hari Kan kritik. Islam Nabi Muhammad nanti. Masa di pihak Hey, Islam? sorry. Gua ralat nih. Gua ralat Islam katanya nanti Nabi Muhammad. Islam dari Adam. Iya. Nama Islam Nama itu dari Islam. Nabi Muhammad SAW. Secara formal, Mas. Iya. Secara nilai dari Nabi Adam. Iya. Bahkan sholat aja Nabi Adam tuh pertama turun langsung sholat subuh. Karena ketakutan pada gelapnya malam. Ketika mulai datang sinar Nabi Adam tuh sholat subuh untuk mendapatkan keterang benderangan. Anda jangan Gak bisa dilawan nih. Lawan, Man. Lawan, Man. Sabar, kita kembali ke topik ini. naga. Itu ular besar, bukan Itu ular naga besar. buton. Tapi mungkin di situ pun Tidak. Abdul, kenapa selalu ada tadi pelabuhan naga buton? Kenapa selalu ada? Karena dia bilang, karena dia percaya naga buton. Karena itu lambang daerahnya. Jadi gini, Bi. Oh. Di daerahnya itu ada kepala naga dibikinin batu sama orang. dekat pelabuhan. Itu dekat pelabuhan. Ekornya di Kantor wali kota. di kantor wali kota. Ada ekornya. Jadi dia keluar. percaya badannya naga ada di bawah tanah ini. Begitu. Jadi dari pelabuhan turun ke tanah, Keluar muncul lagi ekornya di kantor wali kota. Itu ada satu orang di kampungku, itu dia selalu punya cerita-cerita begitu. Dan dia menganggap cerita itu benar, dan ketika dia menceritakan, orang lain tidak boleh ketawa. Sama kayak gini. Di antaranya dia punya cerita itu. Astagfirullahaladzim. Habib ini saya ada buktinya loh, Bi. Enggak, aku mau cerita orang iya. kampungku kan. Orang Di ini. antaranya itu punya cerita misalnya, dia pernah menawarkan uang 3 miliar mau dijual 2 miliar. Uang 3 miliar. uang 3 miliar, Gimana, Bib? dijual 2 miliar. Dia pernah menawarin, ini real dia cerita ya. Miliar. Uang 3 miliar mau dijual 2 miliar. Nah terus kok bisa? Kata, iya karena uangnya masih berbentuk gulungan. Belum dipotong-potong. Potong sendiri. Oh, potong Jadi ada sendiri ongkos nanti. potong dan lain. Dan di antara cerita lainnya dia adalah itu. Jadi di kampung itu ada ular yang kepalanya di kampung lain dan ekornya itu di kampung lain, badannya di kampung kita. Badannya dalam tanah. Dalam tanah. Di kampung kita. Nah, jadi kalau ada semacam gempa-gempa dia sedang bergerak. Masuk akal. Ini lebih masuk akal daripada kantor wali kota tadi sih. Lah enggak, dia itu memang terkenal ngarang-ngarang cerita. Cuman kita nggak boleh ketawa. Berarti Kalau saya ini berarti secara tidak langsung Bib bilang saya ngarang. Bahkan dia pernah cerita, kamu coba teliti itu di Samudra Hindia. Ada jenis ikan-ikan tertentu itu yang khas Samudra Pasifik. Karena kata dia dulu pernah ada pencurian ikan besar-besaran melalui beberapa helikopter yang pakai jaring gitu, kemudian dijaring. Terus sampai dari Samudra Pasifik lewat Samudra Hindia, kemudian ada sabotase, dirobek itu jaring, kemudian tumpah ke Samudra Hindia. Maksudnya, dan kalau kita ketawa dia marah. Jangan ketawa, jangan ketawa. Serius ini cerita. Oh. Jadi ada memang tipikal Kemarin sempat orang ada yang begitu. begitu kan. Kau ketawa kata dia. kok ketawa saya kasih bukti. Tapi ini maksudnya balik kembali ke Tidak apa-apa. Kalau kalian tidak percaya dan saya punya cerita naga, silakan di akhirat kita ketemu, kita bertanggung jawab di Nabi Musa sama-sama. Ayo Nabi Musa perlihatkan Bos, adanya jangan bawa orang begitu ular dong. kata dia. Jangan bawa begitu. Jangan Habib sudah bilang, bahkan bukan hanya naga itu adalah dikeluarkan dari tongkatnya Nabi Musa. Artinya dia di pihak kita. Iya, maksudnya cerita-cerita. Melawan Firaun. Gimana sih? Gimana nih? Tapi naga di sudah pihak betul. kita loh. Sudah betul buton lambangnya naga. Tidak. Itu ada di Bosnia cerita tentang Nazraha, cerita naga yang justru musuhnya orang-orang Muslim Bosnia. Oh, itu. Jadi selalu ada cerita-cerita begitu. Bahkan Baik yang bukan- di pihak Islam maupun Bahkan di pihak bukan ini Bosnia pun ada, bukan Cina saja ya. Iya, di Bosnia ada naga. Berarti ada kan? Di terakhir di Iya, Indonesia namanya dia itu juga berarti. legenda. Dia kemana-mana, mungkin nenek moyang bawa ceritanya dari kemana-mana. Oke. Tapi maksudnya Bib, maksudnya tadi balik ke tongkatnya Nabi Musa. Ya, di dalam pikiran saya gitu, mungkin ularnya penyihir-penyihir Firaun itu mungkin segini-segini, ularnya Nabi Musa begini. Sebesar-besar Tapi itu kan bukan naga, ular saja Iya. besar. Itu gitu. minimal anaconda lah. Nah, bukan naga dong, anaconda memang ada filmnya. Nah, itu dia betul. Betul. Ada filmnya. Ada. Itu Orang sama kayak- besar itu kan anakondanya. Iya. Orang sama kan- kayak akal. orang kan referensi ya science.
Quran, hadis. Kenapa ada film? Kalau patokan Karena di situ kita bisa lihat. Kalau patokan fakta ada filmnya. Naga juga ada filmnya. Naga mana ada film? Naga. Naga Bonar. Ada. benar. Dragon Ball. Kartun. Ada filmnya, ada kan? Game of Thrones. Ah, tuh. Nah, ini Naga. beda. Itu bukan naga buton. Naga Dia ini buton. naga buton yang panjang. Naga buton warna hijau. Warna hijau kan? yang, Hijau yang, kuning. yang panjang bisa terbang, kaki 4. Tapi kalau naga Game of Thrones kan beda. Dia yang kayak Kepala 3. dinosaurus yang ada sayapnya gitu. Naga buton itu seperti ini, ular coki-coki itu yang begini. Ya. yang coki-coki coklat tuh yang lucu justru. Iya, pokoknya kayak naganya Cina kan. Selain itu Anda Tidak. punya Ini Anda ini semua. secara kemarin kan Anda secara legenda, ini ada Habib. Secara agama bagaimana? Anda ada referensi apa lagi? Saya tidak ada referensi, Bib. Saya ini kan buta masalah agama. Saya sudah undang Habib loh, ini bahasnya. Naga lagi. Makanya saya sudah capek dia agak sini ya. Maksudku untuk saung sesat seperti ini gak usah bawa agama. Kok bisa sesat? Kita udah dekor Kita, bagus loh kita ini. mulai ini tunggu habis sholat ya semuanya lah. Orang- Luar biasa kan. Jadi orang yang tidak Islami, dia baru dekor-dekor begini kalau Ramadan. Itulah. Kalau orang benar, kita itu tidak nggak mau. butuh Ramadan untuk Kita cari. nggak usah copot. Kita nggak usah copot sampai Lebaran Haji. Idul Adha. Idul Adha baru copot. Mohon maaf, kita bertiga sih kaget-kaget datang ada yang sudah pasang ya. Iya, aku kaget ada ini. Lebih bagus tuh malam pertama Ramadan pas ada Habib. Nah, Tapi mari kita kayak gini tanya-tanya pertanyaannya. hal yang biar kita tuh ibadahnya tambah kuat. Lebih gitu, tenang lagi. semangat. Aku mulai pertanyaan ya. Nah, Oke. Masuk ya pertanyaan. Oke. Tapi alien ada tidak, Bib? Ah. Silahkan Bib. Silakan, Alien Bib. ada nggak? Alien. Alien tuh ada nggak? Bib, kita Menurut ini Habib? fakir-fakir ilmu. Bib, kita fakir ilmu. Lihat. Ilmu sains, Kalau ilmu standar- agama kita fakir. Kalau dia punya dalil, tidak kuciptakan jin dan manusia, kata dia. Jadi tidak ada kata-kata alien. Ya kan kau bilang kemarin kan? Iya, betul. Menurut saya di kehidupan alam semesta yang besar-besar ini ya memang cuma jin dan manusia dan setan dan itulah Nah, pokoknya. jin dan manusia itu disebutkan karena taklif. Maksudnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin dan manusia itu yang disebut adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Alien bisa Tapi kan diciptakan. hewan melata disebut di dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata sekalipun. Banyak tuh di surat Iya. Asy-Syura disebutkan tuh hewan melata. Nah, tapi Ya, kira maksudnya tapi semua yang disebutkan itu untuk begini, di bumi. Begini. Iya, enggak di langit dan di bumi. Iya, maksud saya ini makhluk yang punya free will, yang bisa, yang Bahasa Inggris, Bos. punya kehendak bebas, punya kehendak bebas yang diciptakan itu ya manusia jin ini. Iya dong, karena hewan melata tidak punya, dia tuh dari muncul-munculnya sudah beribadah sampai dia meninggal. Terus kan? maksudmu alien itu punya free will? Nah, makanya saya tidak percaya kalau ada alien. Dari Habib tuh percaya nggak? Saya tidak percaya ada alien. Ada nggak percaya kehidupan di luar bumi ini, di Mars atau di Jupiter. Jupiter MX? Kita Kalau ada di Jupiter MX ada komeng. sama Valentino Rossi. Benar. Kalau kira-kira ada nggak alien? Ada nggak selain manusia dan Jadi itu ada beberapa sikap kalau di ulama-ulama itu biasanya menanggapi hal-hal begini, tawakuf istilahnya. Apa itu? Itu artinya karena saya tidak punya ilmunya dan bukan bidang, ya udah Case diberhentikan. Biarkan itu menjadi urusan-urusan orang yang tahu. Biarkan maksud aku kalau kita kan bacanya Al-Qur'an, itu ayat-ayat kauliyah tadi. Oke. Itu biarkan dibaca oleh saintis terkait dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Jadi salah tanya kalau ke saya. Saya. Tapi kau tanya. Kau Percaya ilmuwan. nggak, Mas? Saya Percaya tidak nggak? percaya. Saya percaya. Saya tidak percaya karena tidak ada referensinya untuk manusia. Kalau saya Tidak tidak ada percaya. atau kau belum baca? Tidak, maksudnya secara hukum Al-Quran ya, secara kesempurnaan Al-Quran. Ini gubuk sesat, Mat. Gak usah bawa-bawa Al-Quran. Tuh, kamu. ini kan- Apalagi dirimu juga Tahu. sesat, Mat. Astagfirullahaladzim. Tapi Bib, kita Al-Quran itu juga turun untuk
anak Dobo ini juga. Tidak apa-apa. Semesta lah. Kenapa sih selalu dobo? Karena dia tidak tahu Dobo di mana. Kan dia dapat Dengan contoh hidup tadi, Bim. Cuma hidup. Cuma hidup. Masuk. Terus. Cuma lagi berenang hidup. Tapi Habib percaya nggak? Itu tuh pertanyaannya. Percaya atau tidak? Aku WhatsApp Pras. Aku tanya. Pras, pembahasannya apa? Iya. Pras bilang apa? Nanti sore. Nanti sore Bib akan dikirim. Oke. Nggak dikirim. Aku snudon dong. Aku diundang kemana-mana untuk bahas. Ini bulan Ramadan mungkin teman-teman titik kumpul mau bahas tentang seputar agama Iya. di bulan Ramadan. Iya. Kenapa aku datang alien? Nah, aku tuh rencana mau bahas yang benar-benar. Tapi aku kepikiran 3 orang ini langsung. Tidak mungkin bahas-bahas yang benar. Ya udahlah, tidak usah aja. Sekarang saya sudah Dia mulai ngobrol ya. Dia Maksudku- mulai anggap remeh kita, tidak mungkin bahas yang benar ya. Maksudku ngomong kalau emang mau bahas begini. Aku kan nggak datang. Ngomong, dia nggak ngomong. Justru itu pintar dia. Nggak ngomong. Dia lebih pintar karena dia tahu kalau dia bilang itu. Dan Bib. tampak serius sekali. Dia ngubungin aku 10 hari yang lalu. Wih, udah dari 10 hari dia. Bib, gimana Bib? Ramadan Bib. Habib ikut memeriahkan titik kumpul. Wah, saya merasa terhormat dong. Oke lah, ini bahas-bahas agama. Saya nonton ini konten apa kosong. Menurut aku lumayan lah. Ya. Ramadan kan musimnya orang tobat. Sebangsat-bangsatnya orang kalau Ramadan ngerem lah dia. Betul. Tiba-tiba bahas drakon, naga. Tapi Dragon Ball Habib ya boleh ya. Sebelum Naga. sebelum ditutup, saya baru dapat juga pencerahan. Apa nih? Itu ternyata ada disebutkan binatang melata di darat dan di langit, iya kan? Iya. Binatang melata di darat dan di langit. Melata di disebutkan darat di mana kita nih? tahu lah ular. Ya, di mana Sebutkan dulu? apa? Di Al-Quran ada surah Asy-Syura itu. Berarti bisa melata di langit juga. Bisa. Naga melata di darat, ular, iya kan? Biawak, krokodil. Kalau di langit apa yang melata di langit? Naga. Naga kan terbang. Abang makanya. bilang punya sayap. Iya kan? Kan kita pernah bahas. Dia terbang atau ya? Terbang. Bukan melata. Melata ya melata. Terbang. Melata merayap. Beb, gini aja. 5 makanan favorit. Habib, Bib. Kita bahas. Bib. Kita bahas. Tiba-tiba 5 makanan favorit. 5 makanan favorit. Kan maksudku oke lah saya 11 bulan ya wibawa saya dihancurkan. Nggak ada masalah saya. Enggak, Bib. Tapi jangan di bulan Ramadan loh. Iya. Bulan Ramadan ini loh. Paling enggak menurut saya bahas ya anime menurut saya yang paling bagus apa? Anime. Sama aja. Akira Toriyama tuh baru meninggal tuh. Akira Toriyama tuh. Bib, tapi Iya. ini kan bulan Ramadan. Kita mungkin yang ringan-ringan dulu, menu-menu berbuka puasa. Kayak gitu maksudnya. Oke. Menu-menu berbuka puasa. Teman-teman saya ini, saudara-saudara tercinta ini tidak percaya ada sayur kacang hijau, Bib. Menurut Habib bagaimana? Ada yang komen katanya sayur kacang hijau itu makanan orang Arab. Betul atau tidak? Gulai kacang hijau. Iya. Ada. Baru tadi aku Itu masakan Arab. Jadi itu Pakai sayur. gulai rempah. Enggak pakai sayur. Dia pakai sayur. Bukan, namanya sayur kacang hijau kita biasa Gulai sebut. kacang Iya, hijau. tapi gulai saya sudah gulai jelaskan. atau sayur? hijau. Gulai. Waktu Gulai itu kacang pun saya hijau. jelaskan itu gulai binatang kalian ya. Astagfirullah. Ini emosi, Bib. Astagfirullahaladzim. Bib. Ya Allah. Pulang saya. Jangan dulu. Ada bukan? Ada bukan? Ada kenapa? Ada kenapa ikuti? Ada bukan Habib ya? Ada bukan Habib. Sorry Bib. Ini bikin emosi. Tolong jelaskan. Maksudnya ini kan kita Gulai kacang hijau. Sabar dulu, saya bicara dulu Potong jenggot ini ya. Kok pindah jadi NU lama-lama itu. Maksudnya sayur kacang itu sayur. Biasanya kita hidangkan sebagai sayur kan. Nasi, ada sayur Iya. itu, ada lauknya, ikan Iya, betul. atau ayam. Ini Kuah, sebagai kuah. sayur, iya kan? Isinya itu gulai dan kacang hijau. Kacang hijau. Mereka Dan bilang daging, itu daging bubur kambing. karena kalau Ada santan. daging kambing. Kadang-kadang pakai daging kambing. Oh, tidak bilang ada. Kadang-kadang bisa kan polosan. Kalau itu Bib. kebayang sih enaknya. Bib. Polosan nggak ada, Mat. Itu kan lemaknya dari Itu enak daging. banget kayaknya. Polosan tidak ada. Saya polosan, Bi.
Di mana dari mana kau, Mat? Polosan, Bib, nggak pakai. Hansip. Maksud aku kalau polosan lemaknya dari mana, Mat? Enggak, sorry. Maksud Bib ini polosan itu dicampur apa kita makan pakai daging kambing? Enggak, jadi dari awal Bagaimana, dicampur Bib? karena Oh, enggak, lemaknya kalau ngambil saya dari kadang daging. bisa. Jadi Bisa. dengar dulu, diam. Kita dengar dulu Habib bagaimana penjelasannya tentang gulai kacang hijau. Jadi gulai kacang hijau itu kan gulai, Gulai. ada kacang hijaunya, ada daging. Dagingnya itu untuk ngambil lemaknya juga, bukan hanya jadi lauk. Jadi dia digodok bareng dengan kacang hijau itu. Enak banget, kebayang sih ini. Oh itu. Kalau ini bohong dia nih. Iya. Tidak, di saya jarang bumbu pakai. Arab. Kambingnya terpisah, Bib. Iya, Maksudnya kayak arak-marak gitu. kambingnya terpisah. Kita makan maksudnya pakai lauk kambing Enggak, misalnya. waktu bikin Kau itu tuh udah bubur. dicampur. Astagfirullah. Orang sampai sudah komen loh itu. Sudah komen memang ada. Di Sulawesi rata-rata juga tidak pakai. Itu tidak pakai. Iya. Itu bubur. Gulai kacang hijau nggak pakai, ada di Google. Arab Ya, sama kalau- Arab kalau- berantem. Kalau Arab bilangnya sama gulai kacang Arab hijau, berantem. saya terima sih Masalah gulai kacang model. hijau. Lah, saya Kebayang. waktu itu bilang gulai ya, saya Kau ngomong bilang itu di sayur baju ya. kacang hijau. Saya bilang gulai. Bilang sayur, Maksudnya itu sayur dihidangkan kacang hijau. sebagai sayur. Heh, kambing dihidangkan sebagai sayur. Tidak kambing, di saya itu tidak pakai kambing. Kambing itu terpisah, kambing itu lauknya. Astagfirullah, saya jelaskan bagaimana kacang hijau. Pernah nggak, Bib? Kacang hijau Makanan itu dijelaskan. disebut sayur kacang hijau? Gak ada, gak pernah aku gak pernah dengar. Nah, kan? Coba tanya deh. Di saya ya, Hot Wheels disebut mobil-mobil kecil. Dan normal makanan normal itu ya emang aku juga mau Man, enggak, maksud aku kalau sayur kacang hijau berarti kan sayurnya itu apa? Kacang hijau itu. Iya. Ya berarti nggak usah disebutkin sayur. Kalau di langsung sayur, gulai kacang hijau. Iya, dong. ini masalah penyebutan ya, Beb ya. Maksudnya Beb hina satu fak-fak nih maksudnya. Enggak. Soal penyebutan. Jangan bawa-bawa fakta. Jangan bawa fakta. Tidak. Maksudnya kalau di Saya kita nggak pernah bawa Anda anti Indonesia loh. Iya. Weh, tadi pertama langsung anti pemerintah. Oh pemerintah kan beda mah. Pemerintah berganti Oh, iya. setiap 5 tahun. Oh iya iya. Kau itu sudah anti pemerintah, anti Indonesia lagi. Kok anti Jokowi tuh? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bentar lagi anti Prabowo juga, Man. Astagfirullahaladzim. jangan begitu. Parah. Anda yang pilih Anies, saya yang kena. Ya Bib. memang demokrasi tuh. Oh iya, bagus. Bib, di kita itu semua hal yang dihidangkan dengan nasi dan ada lauknya. Jadi nasi sayur lauk atau nasi sayur ikan biasanya. Oke. Nah, ini apapun bentuknya, walaupun Disebutnya dia bukan sayur. disebutnya sayur. Kayak nangka, itu kan dari buah. Kita sebut sayur nangka. Nangka muda. Karena dia dimakan pakai nasi. Nangka muda. Ini soal penyebutan. tidak Masa ada harus tidak ada sama? orang masak buah nangka. Intinya bubur. Astagfirullahaladzim. Itu bubur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sudah, ini Habib sampai Aku masih nyari internetku mati. tanpa yang tanpa kambing. Tidak usah dipercaya, sesat manusia ini. Astagfirullah. Jelas emang. Gulai kacang hijau, Man. Nggak ada sayur, Man. Nah, berarti itu gulai ya. Itu gulai. Gulai. Iya, gulai. Saya juga bilang begitu ke mereka. Sayur. Enggak. Yang bikin kita ketawa itu adalah kau bilang sayur. Iya, karena saya sebutnya sayur kacang hijau. Soalnya kok pakai sayur. Sayur kan? nangka, sayur kacang hijau. Apalagi yang semuanya. Tidak ada Nangka kambing. itu udah sayur, ngapain dibilang sayur lagi, nah? Tidak ada kambing dia. Iya, sayur nangka bilangnya. Kalau kayak penjelasan Habib itu kita dengarnya juga kayak masuk akal, Dan kelihatan enaknya. kerasa. Astagfirullah. Iya. Kalau kau yang jelaskan itu kayak punya tangan begitu. Kayak Udah itu pasti masakan Nepal. Kita tanya-tanya yang Islami saja deh. Oke, boleh. Ya, Bib. Silakan Abdur. sudah tanya. Saya mau tanya, Bib. Tidak ada prompter lagi. Tidak usah. Ini memang pertanyaan jangan pernah ada prompter. Ini hujan aja. Ini Prompter pertanyaan bisa alami. rusak di sini. Ini pertanyaan alami, Bib. Nah, Kalau seandainya orang memfitnah kita, Bib. Orang memfitnah kita. Terus kemudian dia anggap sebagai bercandaan. Apakah seluruh pahalanya itu bisa saya copot satu-satu di Yaumil Mahsyar? Oke, aku ada dua penjelasan. Nah. Ini. Woi, orang lagi cerak. Satu, Musik, astagfirullah. satu Mat ya. Sebelum kita bicara orang memfitnah kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, janganlah kita melakukan sesuatu yang bisa mengundang orang memfitnah tentang kita. oh betul sekali. Akhlak itu akhlak. Betul. Jangan melakukan sesuatu yang bisa mengundang orang memfitnah kita. Contohnya apa? Kau keluar jam 1 malam, bawa botol dibungkus pakai plastik. Pikiran orang jadi kemana-mana. Betul. Karena secara tradisi itu, wah biasanya jam segini itu bukan. Contohnya, Habib itu. Sabar dulu, Bib. Maaf, bukan memotong.
Keluar pakai apa tadi? Pakai botol, dibungkus plastik hitam, kresek. Habib agak tahu detailnya. Agak kaget saya. Anda tidak tahu. Sebelum saya ke podcast ini, bertahun-tahun yang lalu, saya ke podcast yang kawan-kawan saya. Oh. Dan disitulah Habib juga sudah pernah ketemu Mama. Kalau Tidak, membawa tidak. botol, kalau saya keluar bawa botol, itu di kepala saya, oke, itu masih pengetahuan umum. Tapi ketika ada detail kresek, kok terlalu detail? Habib ya? Sangat Enggak. jam 1 malam lagi. Iya. Maksudku tugas kita yang melihat adalah husnudon. Tapi tugas orang yang menjalani itu adalah menjaga diri agar orang tidak sudon kepada kita. Nah. Berarti tidak salah kalau Abdur fitnah Mamat. Tetap salah. Penjelasan Cuman kedua. Mamatnya kadang Membuka ruang. membuka ruang. Terus yang kedua, itu ada riwayat dari Sina Anas bin Malik. Nanti di akhirat itu ada 2 orang. Yang satu korban fitnah, yang satu tukang fitnah. Kita dua di akhirat sama-sama. Bagusnya Saya belah. tidak mau. Satu korban fitnah, satu. Tukang fitnah. Tukang fitnah. Lalu? Terus yang korban fitnah dia bilang, ya Allah, saya minta semua pahala dia dikasih ke saya. Kemudian kata Allah, gak ada, dia udah gak ada pahalanya. Nggak ada, Mat. Itu udah urusan masing-masing, Mat. Bukan, nggak ada. Ini orang nggak ada pahalanya. Dan akhirnya kata Allah, kamu kalau mau lihat ke kanan, lihat surga yang indah. Kemudian kata orang itu, ya Allah, saya pengen ke sana. Apa tiketnya? Apa yang harus saya bayarkan? Kemudian kata Allah, pegang tangan saudaramu yang memfitnah kamu, kemudian ajak dia ke sana. Itu tiket kamu untuk masuk surga. Itu. Masa kau minta begitu? Surga. Ini kan semua fakta. Aduh, hitam lagi. Fitnah. Bukan cerita fakta. Bedanya fitnah dengan bukan fitnah adalah kalau fitnah itu berarti bukan fakta, man. Iya, saya tahu. Kalau ini kan fakta. Sabar, saya tahu Bima bukan fakta, Iya, saya tahu. iya. Masalahnya saya tidak punya anak 3, dibilang punya anak. 2. Kau jangan lebih-lebih Kemarin kan. dia bilang 2, kau yang tambahkan 3. Sekarang dia sudah jadi Yang 3 tuh kau bercanda, turunkan. yang 2 serius. Berarti kau punya anak. Ada. Pahala Habib banyak ini. Saya mau pegang tangan Franciscus. atau saya mau ambil Satu pahalanya. namanya Saya Franciscus, mau- Beb. Satu namanya Franciscus. Satu lagi ya saya. Astagfirullah. Nama anak ketiga dia sudah rencanakan. Kedua ya saya, yang kedua not you not. Not you know. Itu. Oh, begitu ya, Bib ya. Alangkah baiknya memaafkan. Habis itu berpegangan tangan. Kau jangan menuju surga. berkelakuan yang bisa menimbulkan fitnah. Man. Betul. Masalahnya kau punya kelakuan sendiri, man. Tapi kan fitnah itu kecuali kita melakukan itu diam-diam. Di belakang kan. Kalau di depan, orangnya langsung bukan fitnah dong itu. Waduh. Tuh. Sama Ini aja. adalah saung pembenaran. Kalau di belakang kan namanya gibah ya. Yang diomongin itu benar. Ya. Cuman sekiranya yang digibah dengar dia gak suka. Ya. Betul. Kalau fitnah itu cerita bohong. Ini dia dengar langsung. Iya. Di antara orang-orang. Betul. Dan kadang fitnah itu motivasinya positif. Misalnya dulu itu kan ada masa di mana hadis-hadis palsu itu banyak. Hadis itu pernah terkumpul oleh para muhaddis itu sampai 1 juta. Setelah dicek yang betulan hanya ribuan. Jadi ada banyak orang dia menyebut dirinya bukan berbohong atas nama Nabi, tapi berbohong untuk Nabi. Jadi dia menyebut dirinya itu orang yang positif, bukan negatif. Jadi dia itu bukan saya berbohong atas nama Nabi, saya berbohong untuk Nabi, untuk kebaikan Islam gitu. Jadi dia motivasinya sebenarnya positif, tapi bikin cerita-cerita. Oh, itu sama berarti. Itu salah tetap ya. Sama Iya, kayak makanya gini. ada Anda bukan Nabi ya? Siapa Bahkan Anda bukan cucu Nabi, Iya. Anda Abu Jahal. Astagfirullah. Piccolo. Nah, Dari Nepal. Beb, Nah, berarti itu sama kayak gini. Cinta cumi. Saya belum kebagian tadi. Sama kayak gini, Beb. Dia nambahkan kayak istri itu bisa ditukar apa ceng-ceng. Ada baru ketangkep tuh. Man, apa tuh? parah. Bukan saya, Bib. Bukan saya. Bukan dia, bukan dia. Regen itu Regen. Mukanya mirip Regen. Ada yang baru bro. ketangkep tuh. Mukanya mirip Regen. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Kasusnya Ada bagaimana? yang ketangkep. Jadi istri kau sama istriku, boleh kita tukar. Oh, yang kemarin yang kayak pakai Iya. cadar-cadar itu. Bahkan di antara ada bertetangga kata Imam Ghazali itu nggak boleh ngelihat bukan istri, pembantu tetangga kita. Kalau dia nyapa, Bib. Ya kalau nyapa ngepres gitu. dijawab, tapi kalau kayak ngelihat dalam Rumahnya. konteks yang negatif ataupun ngelihat lama yang bisa membuat kita Kalau berpikiran menjorok. Wah, kalau pembantunya pakai daster aja, terus nyapa kita. Itu kan urusan dia.
pakai daster ya Kita urusan dia terlihat sama apa Allah kita ya. Urusan terlihat kita tidak sengaja mengendalikan. gitu, Bib. Oh, kalau Tidak nggak sengaja. sengaja nggak ada masalah. Gitu. Ada nggak usah bibirnya ikut, nggak usah bibirnya ikut. Lihat aja gini, udah, nggak usah. Wow, nggak usah bibirnya nggak usah ikut. Ada berapa detik, Bib? Dalam ini biasanya memandang berapa detik? Ada begitu. Intinya begitu ngelihat langsung memalingkan. Masa ada hukumnya 4 detik ya? Jadi Iya. kayak satu kali. Iya. Kalau gitu kan satu. Apa ya? Satu setengah. Hukumnya 3 ketukan. Tak, tak, tak. Tiga ketukan kalau lagu serius saya juga lama. Beb, kamu bertanya, Beb. Oke. Ini serius. Ilmu hitam nih ya, soal ilmu. Kalau terkait dengan fitnah, itu kan kadang-kadang Kalau ya sudah jelaskan lah. ini kalau Silakan. Pas banget nih. fitnah itu kan Guys, siapkan screenshot kalian ya. Siapkan cermin. Screen ininya Capture, videonya. screen capture. Ya. Screen record. Buat screen recordnya Buat pertanyaannya TikTok. nih. Silakan. Gila ya. ini betul ini. Dari alien sampai ke fitnah. Itulah. Wow. Titik kumpul. Saung penuh ilmu. Ilmu semua di sini. Habib tidak akan ketemu ini di konten-konten lain. Konten-konten lain itu palsu betul. Mana ada konten yang mempermasalahkan binatang melata di langit. Iya. Coba. Semuanya Kita palsu. berpikir. Datang di briefing ini murni. Murni. Bodoh. Nggak ada kreatif. Habib apakah Untuk justru saya karena tidak di briefing tersesat ke situ. Saya dulu punya konten pemuda tersesat itu cuman branding. Tapi tidak betul tersesat. Di sini the real pemuda Nah, tersesat. untuk warga-warga, Habib apakah melihat prompter di sini? Tidak, tapi saya melihat kegelapan di sini. Ke saya lagi lihat. Habib Guys, lihat pasang ke saya. kamera bla bla Oke, bla mohon bla. maaf. bla. Interupsi. Ya. Silakan, Bung Ari. Coba siap-siap Silakan. teman-teman ya. Itu fitnah itu kan kadang-kadang susah dibuktikan, Beb ya. Apalagi kita difitnah sesuatu kalau Mamat kan jelas. Maksudnya apa yang terjadi sama kau jelas bisa dicek faktanya kan. Kau jual senjata di mana, anaknya kau sudah berapa kan kita bisa cek faktanya. Itu yang susah tuh, anak berapa itu? Mau tes DNA semua yang mirip saya. Satu Nepal dong. Orang lagi joget. Mau satu belakang tak. Satu Nepal dicek. Lanjut ini orang udah screen record nih. Ternyata ada fitnah yang memang menyulitkan untuk dibuktikan, ya kan? Terus ada mekanisme namanya mubahalah. Itu bagaimana dalam pandangan Islam? Kaget kan? Ada istilah-istilah sangat Islami di sini. Iya. Nih misal saya kasih contoh kecil ya. Ada seseorang yang memfitnah seorang manusia juga kalau dia punya ilmu gitu. Terus Itu susah dibuktikan ya. Iya, menggunakan ilmu itu kepada seorang wanita untuk memikatnya. Ini kita bicara general ya, mungkin Ya, kita tidak contoh bicara. seperti ilmu fisika. Ya, bukan kita bicara. Pokoknya ini general. Bukan ibu-ibu tertentu ya. Bukan personal. Bukan personal. Personal sih. Kalau mubahalah itu bagaimana, Bib? Tadi maksudnya itu ilmu hitam. Iya. Dia difitnah. Kayak Ari Nih, dan Habib istrinya. nih, dapatin istrinya nih pakai Weh, pakai Habib, apa, Bib? bentar, Habib terlalu detail ya. Enggak kayak Ari dan istri. Nah, ya. Contohnya betul. saya kaget maksudnya. Katakanlah Saya penasaran saja. Enggak, saya biasanya ya. Saya masuk akal kalau orang cantik itu mendapatkan suami. Itu yang misalnya karena keilmuannya. Walaupun suaminya itu tidak tampan, tidak ganteng. Tapi Ya. keilmuan. Atau dia orang terpandang secara jabatan. Ya, Atau dia punya kekayaan. betul. Itu masuk. Dan Nabi bilang kan, kebanyakan orang itu menikah karena ketampanannya. Atau kecantikannya. Terus yang kedua karena derajatnya di masyarakat. Ya, betul. Iya kan? Keluarga. Atau karena hartanya. Hartanya. Apalagi kalau ilmunya kan. Ilmunya. Iya. Tapi kalau memang orang tidak punya semua itu. Iya, Itu ilmu hitam saya rasa. betul. Saya Makanya rasa juga begitu, Bib. saya sudah bilang dari awal. Hal-hal keduniaan itu tidak menempel kepada dirinya dia. Iya. Diri Ari kan. Ada secara general aja ya. Nah, Tapi kok bisa? Ada seorang perempuan cantik mau dengan dia. Itu bahkan Dur ya. tangan gimana nih? Ini jari gimana? Ini jari gimana? Pasti ilmu hitam. Bahkan Dur ya.
itu kalau skrip itu tidak layak di Netflix atau di bioskop, itu layaknya di Indosiar. Iya, Sebagai skrip itu. betul. Saya kira jawabannya akan membantu. Ternyata tidak. Screen record tidak. Dia sudah pakai istilah Islami. Pas awalnya dia begini kan. Sudah pakai mengiyakan. Aduh ya Allah. Kayaknya benar itu. Tadi kan bahas fitnah. Terus terlintas di pikiranku. Wah, boleh juga ini ada tank. Iya. Berharap tank. Iya. Ternyata dia jengler yang membebani. Bagaimana, Bib? Yang tidak bisa dibuktikan. Bisa. Apa silang pendapat atau apalah kayak gitu. Berbeda itu mubahalah tuh kayak Iya, tapi seperti kan apa? mubahala itu kan membahayakan bagi si pemfitnahnya. Kan? Sehingga itu jalan terakhir. Yang sebenarnya dalam Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu berusaha untuk dihindari. Nah, di era negara bangsa seperti sekarang, di mana kita punya negara dengan segala perangkat hukum yang lengkap yang bisa digunakan untuk membuktikan fitnah-fitnah, sebaiknya hal itu dikebelakangkan gitu. Karena itu kan kalau terjadi itu akan membahayakan pihak yang memfitnah. Terfitnah. Oh, memfitnah. Yang memfitnah iya kan akan celaka, akan turun azab dari Allah kepada dia. Kalau si yang difitnah Dan memaafkan. tertuduh kembali. Kalau yang difitnah memaafkan. Yang difitnah tetap aja yang memfitnah kalau dia tidak pernah meminta maaf. Karena gini, memaafkan itu urusan yang terfitnah kepada Allah. Meminta maaf urusan yang memfitnah kepada Allah. Iya. Makanya tugas kita itu meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Misalnya Mamat fitnah saya. Nggak kebalik tuh. Misalnya bisa dibalikin aja ya. Misalnya fitnah Saya fitnah fitnah, lagi. Abi. Mamat fitnah saya. Oh, begitu ya. Kok fitnah saya KDRT ya? Iya, Itu ada betul. bukti, kasih ini 1 minggu di rumah sakit. Ini. Jadi ada satu iblis namanya Dasim. Ya. Dalsim. Dasim. Iya, Dasim Weh, itu. Dalsim Iya apa? Dasim. Itu ya. Street Fighter. Street Fighter. Dasim. Dasim itu Iya. SOP-nya kan tahbib. Tahbib itu mendekatkan yang bukan muhrim, menjauhkan yang sudah muhrim, yang sudah mahram. Jadi yang belum mahram nih pacaran diprovokasi sama dia untuk berzina. Yang sudah mahram, yang sudah menikah diprovokasi untuk Tidak bercinta. bercerai. Tidak bercinta. Iya. Otak Anda bercinta terus. Tidak bercinta. Oh, kita bawa obat dari sana. Zeus nih. Kerjanya Jin Dasim ini. Dasim. Ya. Mamat. Mamat Ya, Dasim. lu memfitnah KDRT Mat. Mamat Tapi ada Dasim. satu fitnah yang Habib pasti akan iakan. Apa? Korupsi dan ACT. Astagfirullahaladzim. Logika aja, Beb. Logika, Beb. Ini main logika. Job cenderung sama. Iya kan? Job cenderung sama. Banyak hal lah yang kita maksudnya naik turun kehidupan ini. Iya. Tapi kenapa dia dalam usia yang sangat muda bisa bangun rumah 3 lantai, 9 Siapa? kamar. 9 kamar, 9 kamar. Siapa? Punya Alphard punya 1 mobil Alphard 1, dan Siapa? mobil sedan 1. Apalagi kalau motor 4. korupsi dan ACT. Dan itu kejadiannya dia renovasi pas penangkapan ACT. bukan ACT, Sebelum Lebih tinggi. Ya Allah, badan saya. Sebelum kau jawab, Bib. Jika seandainya, ini pertanyaanku lanjut nih. Jika seandainya kita mengkonsumsi obat kuat herbal, nah itu gimana itu? Soalnya saya lagi ada nih, Bib. Zeus. Hukumnya apa? Ini dari Oh iya, hukum. Turki dan ini tapi dari Arab juga. Boleh sebenarnya. atau Nih, tidak? Ada tulisan Arabnya loh. Ini Ini mau ada tulisan kemana Arab. sih? Hah? Obrolan ini mau kemana? Iya. Tidak tahu. Emang gini-gini aja sih, Bib. Serandom ini konsumsi ini. Udah jam segini, Bib. Tiba-tiba. Laki-laki nggak ada. nongkrong jam segini ngapain sih? nggak ada. Jualan obat ini. Enggak ada, Pras. Jam 11, Pras. Masih tadarus ya ini ya? Di atas jam 12 tuh baru boleh sengaco ini. Ini masih jam 11, Pras. Kita dari sore, Bib. Dari bangun tidur. Orang kalau ngaco di bawah jam 12 itu udah pasti mabok. Bukan saya. Saya baru pulang loh, Bib. Tiba-tiba serada. Nanya nih, Pulang Bib. mabok.
Pulang doang bilangnya. Tapi Bib, iya Bib, maksudnya Hukumnya secara Boleh, hukum. boleh tidak, boleh Ya, tidak. Begini, ini supaya bisa clear ya. Semalam kita berdebat. Ini ada oleh-oleh dari Bang Pras buat yang sudah punya Istri. nih. Nah, tapi ada perdebatan lah di sini. Nah, mungkin ada pandangan dari Habib terkait yang begini-begini. Ya kalau dia aman secara kayak kalau di negara kita kan BPOM, ya Iya. gak ada masalah kan, memang obat. Iya. Kan yang bahaya itu sekarang self diagnosis gitu. Apalagi obatnya, diagnosisnya aja udah salah, kita sok tahu, ada teman kita curhat, oh kayak begini-begini, kemudian kita bilang oh Depresi begini kamu tuh. iya. Paracetamol aja. Iya kan. Plus juga ngasih sesuatu yang gak jelas misalnya, kan bahaya. Mencelakakan. Ciri utama orang Islam itu diantaranya kata Nabi la doror wa la diror, tidak mencelakakan orang lain dan tidak mencelakakan dirinya sendiri. Saya tidak mencelakakan. Saya tidak mencelakakan. Ini saya udah coba sendiri, Bib. Ini dari nama saja celaka ini. Zeus. Zeus itu kan nama-nama judi itu. Nah, saya Ya betul Iya sih, kan? betul bukan, sih. itu Tapi filosofinya ini lebih ke beda. dewa sih Beda, maksudnya. Iya, bukan sekarang. Iya. Tolong Anda jangan jelaskan itu. Nanti masyarakat jadi ingat. Maksud saya pernah nanya, why Zeus name ini obat deng gitu. Terus Zeus like strong. thunder. Thunder. Duar gitu, Bib. Jadi habis minum, you lep tiar gitu, Bib. Saya tidak merasa ini malam pertama Ramadan. Gara-gara Pras Teguh. Gara-gara Pras Teguh. Astagfirullahaladzim. Habib boleh ini mulai melaknat konten ini. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi Siapa yang mau nih? malah dibagi-bagi ya. Kalian kalau musim pemilu kemarin ngomong soal Abdul ngomong soal Anies Baswedan begini, Muhammad Arif, Pras. Saya tidak ada ikut-ikut. Apa Ada di kampanye ikut apa? kau? Apa? Ikut kau. Kampanye. Iya. Ikut kampanye. Iya, Abdul ngomong begini. Di sini pada bangsa. Apa yang kau bilang? Kalian sama. Kalau pemilu sok cerdas, sok analitik. Kayaknya akan menjadi tidak ada bersuara. Kayak Anda jangan percaya. Saya tidak bersuara demi Allah Ini- seperti ini rekan-rekan kayaknya- saya ini kan mereka kan emang intelektual dengan saya cuma foto gini dong. Tapi Udah selesai. Untuk saya pribadi, Bib. Hah? Pulang. Nggak ada pergerakan apa di misalnya di ATM atau apa enggak ya? Tapi Oke, guys. terima kasih sekali. Terima kasih sekali Habib sudah mau datang ke saung ini di Belum malam kelar satu loh. Ramadan. Tidak sebelum kelar. Saya mau menyampaikan ini saja. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu malam awal Ramadan yang berkesan buat Habib. Betul. Berkesan buruk. Nah itu. Dari kecil saya tidak pernah memulai malam Ramadan begini. Dari kecil Bib, saya sekarang waktunya masih 36 panjang di atas tahun. jam 12. Bib pulang dari sini habis ketawa-ketawa senang, Gak bahagia. bisa pulang dari sini, Pulang saya beribadah. depresi mas. Trauma. Itu self diagnosis. Trauma mas. Dengar obrolan begini trauma saya. Tidak, saya mau tanya nih, Bib. Nah, ini Ramadan itu kan maksudnya bulan Ramadan. Iya, Ramadan itu kan salah satu bulan yang paling mulia lah. Iya. Bulan yang paling mulia di antara beribu-ribu bulan. Mana beribu-ribu bulan? Karena kalau kita dapat Lailatul Qadar kan lebih mulia daripada 1000 malam kan. Oh iya, Malam, lebih seribu mulia malam, dari seribu ribu malam, malam. bulan bukan 1000 bulan. Malam 1000 Khairun min alfi syahrin. Bulan. 1000 bulan. Seribu Benar, malam Mak. itu berapa Kenapa malam? kau lagu? 1000 bulan, Khairun kan? min alfi 1000 syahrin. bulan. Syahrin itu artinya bulan. 1000 Kalau bulan. hari itu yaum. Yaum, 1000 Udah benar. bulan. Saya sudah Ya, benar. betul. Saya ada dajjal ini yang bicara. Saya tidak bicara loh. Ya protes kamu mereka berdua kok saya yang salah. Ya. Ini di sini ngomong nada tinggi terus. Iya, Bib. Serius, aku nggak pernah podcast dengan minuman 2 hampir habis. Ini karena aku ngimbangin nada kalian. Tapi baru sekali kan. Saya sudah berapa ratus episode. Ini tetangga depan udah pindah. Ini udah dipukul Mamat. Iya. Bib, kemarin spesial tahun baru. Kita syuting di sini, ada 10 orang panjat pohon sini. Ada teman-teman kita panjat pohon ini. Pas kita mau pulang, Bib, gerbang depan sudah dikepung warga.
Pak RT datang. Jadi teman-teman yang nonton episode yang sama anak timur, itu harusnya kita 2 episode. Tapi jadi satu karena Tapi RT jadi dan satu. satpam tiba. Bang, di depan ada Warga. dari belakang. Katanya ketawanya, Akhirnya keluar dia pulangnya satu-satu. 2 dulu. 3 dulu. Beb, saya mau lanjut aja nih. Ya, Oke, boleh. oke, Silakan Bung Mamat. Iya, ini kan bulan yang spesial lah. Ada banyak hadis soal bulan Ramadan, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, iya kan? Ya. Apa namanya? Banyak keutamaan-keutamaan kayak Lailatul Qadar dan sebagainya, banyak sekali. langsung. Tapi keutamaan apa yang seharusnya sebagai seorang muslim, entah dia sebelum Ramadan itu akhlaknya kurang atau sudah baik, keutamaan apa yang bisa kita kejar di bulan Ramadan ini? Selain kita mengejar kayak muluk-muluk, bukan muluk-muluk siapa ya? Kayak Lailatul Qadar, kita pengen dapat Lailatul Qadar. Padahal sebelum Ramadan, start 1 Ramadan aja begini gitu. Menurut saya, Man, Apa keutamaannya? saya sebagai kenapa kau muka kau gitu? Aku ngasih penjelasan nggak boleh. Apa? Mungkin dibenarkan oleh Habib. Dia udah umroh loh. Iya. Aku nih haji, Man. Weh, umroh. Hah? Kan Haji juga. kecil. Haji Umroh kecil. kan haji Haji kecil. juga kan. Iya. Pak Haji kecil. Cocok dia haji kecil. Apa? Haji kecil. Apa? Haji kecil pras. Orang-orang kayak kita ini, Man. Benerin aja sholat dan puasa kita. Tapi lu kok kejar-kejar yang lain? Puasa gak? Puasa lah. Orang baru mau mulai besok. Kok udah di judge di hari ini? Sholat gak? Emang puasa jam Nah, bener gak, Bib? Apa tuh? Betul. Daripada Apa- kita apa yang capek-capek kita- mencari mungkin- baca Al-Quran ini, sedangkan 5 waktu kita aja Iya, masih mungkin untuk memantapkan niat untuk ayolah. Karena kadang-kadang kita niatkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga oke, hari keempat ada prastegu. Iya kan? Ketemu prastegu gitu. Oke. Baru oke nih. Oke. Baru oke nih. Gimana, Bib? Eh, Apa yang kita kejar harus pertama kali? Itu tuh. Menurut aku teman-teman ya- kayak gitu tuh yang mau saya hindarin tuh, Bib tuh. Mau syuting gitu tiba-tiba puasa. Oh, Itu bukan saya. langsung bakar. Astagfirullahaladzim. Tapi menurut aku ya, yang paling mendasar adalah pertama mengetahui kemuliaan Ramadan. Karena seorang anak kecil kalau dikasih emas dan mainan, dia pasti pilih mainan. Karena dia gak tahu kemuliaan emas, gak tahu berharganya emas. Itu yang paling mendasar. Dan yang menurut aku kalau ibadahnya kan banyak lah ya, kita bisa cari di mana-mana ceramah-ceramah tentang kemuliaan hari-hari Ramadan dan lain sebagainya. Tapi yang paling mendasar ini yang banyak salah di orang Indonesia. Begitu dia selesai Ramadan, dia berkumpul lagi di kantornya atau dimanapun, dia bilang Saung ini. saung ini, terus dia bilang alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Nah, tolok ukur normal itu di bulan Ramadan. Harusnya 11 begitu bulan itu bukan kehidupan yang normal. Yang normal itu biasanya di kehidupan Ramadan kita. Kayak banyak orang kan kalau masuk Ramadan dia menormalkan hidupnya. Paling enggak menjauhi. Paling enggak kan ada istilah closingan untuk menghormati Ramadan. Jadi sebelum Ramadan dihabiskan, setelah itu masuk Ramadan. Itu salah, tapi paling tidak kan ketika masuk Ramadan mereka menghormati Ramadan sehingga kemudian hidupnya normal. Yang enggak sholat ya paling enggak sholat. Yang enggak sholat sunnah paling enggak kan tarawih walaupun enggak full. Nah, maksud aku jangan sebut 11 bulan itu sebagai sesuatu yang normal. Yang normal itu di bulan Ramadan. Dimana kita mau marah mikir, ini Ramadan, jangan marah. Mau zina, ini Ramadan, jangan zina. Mau ibadah juga semangat karena ini Ramadan gitu. Paling tidak karena itu strata terendah dari ibadah, yaitu masih takut karena punishment dan ingin karena sesuatu yang dijanjikan. Jadi menurut aku itu dulu lah. Mematok bahwa yang normal adalah kehidupan di Ramadan. Jangan mematok bahwa kehidupan yang normal itu di luar Ramadan. Karena kan banyaknya begitu orang. Harusnya ya tadarus di Ramadan, di bulan berikutnya kita masih tetap tadarus gitu ya. Iya, Karena normalnya sebenarnya itu harusnya kita jadikan normal itu tadarus seperti di Ramadan. Iya. Habis sholat Isya kita baca Al-Quran. Iya. Karena kan seringkali Ramadan atau bulan-bulan mulia lainnya itu kan jadi ibroh pelajaran untuk kita mengambil hikmah kan. Contohnya gini, ketika Lebaran itu kan sebenarnya Allah bikin vibes bahwa nih ya minta maaf tuh gak memalukan loh. Makanya dibikin 1 hari atau sebulan penuh di bulan Syawal itu
meminta maaf jadi enteng dan memberi maaf itu jadi enteng kan? Untuk Allah kasih tahu, gak ada kata malu untuk meminta maaf dan gak ada kata berat untuk memaafkan. Untuk apa? Untuk dipakai di bulan-bulan lain. Jangan cuma Syawal aja kan meminta maaf dan memberi maafnya. Maksud aku begitu. Jadi Allah itu ngasih pelajaran di sana. Atau di bulan Ramadan, salah satu pelajaran yang penting tapi jarang diceritakan. Perang pertama orang Islam itu di bulan Ramadan. Perang Badar. Padahal ini bulan suci yang marah aja gak boleh loh. Kenapa perang diperbolehkan? Karena Allah mau ngajari bahwa perang di Islam itu dasarnya kesucian, bukan kemarahan. Jadi kalau kamu berperang karena kemarahan itu udah tidak Islami. Jadi berperang pun itu karena ingin mengubah orang yang negatif menjadi positif, bukan untuk dendam, untuk kemarahan. Makanya boleh perang asal gak marah. Aneh sebenarnya kan, karena perang itu identik dengan kemarahan. Puncak kemarahan adalah perang. Tapi Islam mengajari, jadi lebih ke pelajarannya. Makanya siapa yang ngelewatin Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya pelajaran dari Ramadan itu aneh. Oke, syuting kita nggak ada lagi marah-marah gitu, bodok begitu apa segala macam. Sahabatku. Sahabatku. Ya, Semua sahabat. Kulunun. Iya Mas Jawa. Kalau di kampungku Habib itu kalau marah dia bilangnya Allah yahdik. Semoga Allah ngasih hidayah kepada kamu. Itu puncak udah. Puncak kemarahan Allah justru yahdik. mendoakan ya. Iya, mendoakan. Allah yahdik Allah yarham buat yang meninggal. buat yang meninggal. Allah ya raham. Salah. Allah yadik. Iya. Jadi kalau marahnya sekarang kita ganti ya. Allah yadik. Wow. Saya boleh tanya lagi? Ini memang kita baru mau memulai Ramadan. Tapi kan kita tidak tahu. Jangan sampai kau tanya alien, Ri. Bukan. Iya, jangan tiba-tiba random. Sudah enak nih vibe-nya ya. Enak Habib nih. sudah sejuk ya. Iya, Masih lumayan sejuk nih ya? aku udah enak nih. Saya mulai. Aduh. Saya merasa Habib nih udah beberapa menit terakhir nih. Kalau Ini namanya podcast Husnul Khotimah. ya, kita Di baru endingnya. Selalu begitu. Di ending lumayan. Kita bahas alien, ujung-ujungnya adalah kita bertawadu. Waktu pembahasan alien. Tawadu kok jadi tawadu? Apa ya? Apa tawadu, Man? Kok jadi tawadu? Berserah. Berserah, tawadu rendah hati, Man. Kok Iya, berserah? maksudnya kita berserah apa ya? Tawakal. Sama-sama tawa. Mental, bro. Sama-sama tawa. Sama-sama tawa. Ada. Jangan Bangladesh. sama-sama tawa. Bahasa Tawadu, Arab itu yang tawakal. awalnya tawa banyak sekali. Tawa Karena itu tawakal. azan. Saya maksudnya ketawakal. Waktu itu, Bib, doa ruku saja tiba-tiba ditanya prastiku saya blank, Bib. Karena tiba-tiba begitu, saya agak susah. Nah, gini. Maksudnya pembahasan kita random, ujungnya itu kita berserah diri kayak ya kalau itu memang hak Allah, ya sudah biarkan itu menjadi hak Allah. Begitu selalu kita. Saya mau Saya bertanya. belum bertanya nih, saya belum Oh, iya. bertanya nih. Saya Saya belum tanya. bertanya nih. Ini pertanyaan seputar sholat, Bib ya. Bagaimana jika seandainya kita mau sholat dan kita sambil live TikTok? Aku tahu kemana ini arahnya. Iya, jadi ada satu sahabat saya, dia mau sholat di Jangan Madinah. sebut tapi kalau itu Ebel. Hah? Ya itu dia. Tepat, that's right. Dia juga pakai. Ada seorang sahabat saya. Orang episode lalu ada sebut namanya ya. Sebut ya. Dia sholat menyalakan live TikTok dan nah itu gimana hukumnya? Sholat itu kan sebenarnya ya yang dikejar adalah ihsan. Iya. Ihsan itu anta budallah ka annaka tarak wa in lam takun tarak wa annahu yara. Iya. Kesadaran bahwa seolah-olah kamu melihat Allah, kalau enggak sadari bahwa Allah melihat Melihat. kamu. Itu loh. Kenapa Anda jadi dilihat lihat viewers. followers viewers. dan Anda Berapa? melihat Waktu viewers. itu berapa? 3.000. Kalau hukumnya 4.000 dan 3.000 gimana? Itu ya. Karena dia lagi tadi 3.000 asar, maghrib pasti naik dong kan ada begitu. Ma Isa. Isa. Tuh. Bel, ngapain lu, Bel? Rekam bang. Menyebar kebaikan. Nah, niatnya menyebar kebaikan gimana? Kalau dia nggak tahu apa-apa dan niatnya tulus, semoga 3.000 yang nonton ini juga ikut sholat, ya minimal 2 orang lah. Ya, nggak apa-apa karena sedikit. di Quran itu dibilang intubdus sadaqati fani immahiyah. Kalau kamu mempertontonkan ibadahmu sebagai sedekah atau mempertontonkan sedekahmu, maka akan ada nilai tambahannya yaitu sedekah konten. Artinya sedekah edukasi. Masalahnya saya tidak percaya Ebel begitu. Astagfirullah, Bib. Harus siapa tahu? Husnuzon. Siapa tahu Ebel itu terinspirasi dari imam di Mekah.
Karena yang imam di pakai Mekah juga live. disuting. Betul. Jadi dia Nah. pengen menyebar kebaikan. Nah, ini kalau dari Ebel Kobra. Nah, kalau itu tetap saya nggak percaya. Harus Harus uzon, lagi. Husnuzon, Bib. Tawadu. Iya, Mas. Yang mengetahui hati dan pikiran ya. Iya. Kecuali pikiran Ebel. Itu kan hanya maksudnya yang mengetahui hati hanya Allah, ya kan? Kita tidak berhak menghakimi hati Nah, manusia. ini ya. Inna ba'dodonni ismun. Sesungguhnya ba'do itu artinya sebagian. Prasangka itu dosa. Ada sebagian prasangka yang boleh. Nah, masalahnya saya tahu cerita Ebel ini. Makanya saya susah untuk husnudzon. Ebel cerita juga sama saya, susah saya husnudzon. Saya tahu motivasinya. Oh, jadi Ebel udah cerita juga ke Habib. Cerita. Jadi cerita ke saya. Saya nggak perlu ceritakan di sini. Iya. Tapi ceritanya dia itu membuat framing di pikiran dan hati saya bahwa kayaknya tidak perlu husnudzon. Karena ada momen satu dia udah sampai Madinah. Lu tersentuh nggak di sini? Alhamdulillah Bel. Gue juga sih. Gitu. Ada sihnya. Ada sihnya. Ada sihnya. Masa sih? Dia nanya lagi, masa sih lu tersentuh? Tersentuh kenapa sih Bel gitu? Gue juga, gue tiba-tiba sampai sini, gue langsung menangis, gue direkam sama dia. Tapi tetap. Kayak yang di ini. Di mana namanya depan Ka'bah yang dia salah itu Bib, bukan di itu kan Bib? Iya, jadi dia nge-share video. Dia bilang, alhamdulillah saya dapat mencium Hajar Aswad. Padahal itu rukun Yamani. Itu maksud saya. Sebelumnya Hajar Aswad Jadi, itu. Kalau maksud kita putar sebelumnya Hajar Aswad. Maksud saya, memang rukun Yamani itu diperebutkan juga, tapi tidak sesusah Hajar Aswad tentunya. Iya. Mungkin maksud saya, Ebel itu punya nomor saya. Salah nangis dia. Sebelum sampai nangis. dia bicara agama, sebelum nge-share video agama, kan seharusnya dia kirim ke saya tanya, Bib, benarkah ini Hajar Aswad? Kalau dia tidak tahu ya. Kalau dia tidak tahu. Sama kayak saya, Dan kalau sama kayak saya, Bib, emang harus iya, botak, Bib, nah, gitu. Pras waktu itu WhatsApp aku, Bib, harus potong Botak, gundul, Pak. Gundul, botak. ya. Enggak, aku bilang bagusnya botak, tapi kalau mau potong sedikit nggak ada masalah. Jadi si Ebel, dia nggak nanya, Langsung dia share. langsung dia share. Terus saya mau tegur juga nggak enak kan di komen. Ya udahlah, saya biarkan. Saya nggak tahu tuh nasibnya gimana sekarang. Nasibnya Video itu. kolom komentarnya. Habib nggak komen, menyala abangku. Enggak. menyala kalau dia pindah neraka nanti. Tidak. Maksud saya kan ya berangkatnya Ebel umroh itu kan bukan sendiri. Kan ada rombongan. Apa salahnya tanya rombongan? Kalau misalnya tanya orang Arab susah, tanya rombongan, banyak orang Indonesia di situ. Pak, Hajar Aswad yang mana gitu. Dan ini kan, maksudnya umroh itu kan sesuatu yang biasanya jauh dari kita. Kalaupun kita sering atau beberapa kali umroh, tapi kan itu sesuatu yang bukan seperti sholat yang setiap hari kita lakukan. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Aku aja dalam beberapa hal itu masih baca kitab lagi terkait umroh, apalagi terkait haji. Nah, saya kan ragu kalau Ebel ini urusan rukun Yamani dan Hajar Aswad aja kebolak-balik. Apalagi hal-hal lain terkait ritual umroh ini. Kan ada abang dapat. Dia tanya saya. Dia tanya saya. Jadi Ebel berharap gimana gini. Bib? Bib, ini gimana Bib? Ada Bib, momen di mana sholat ini. Sholat jamaah Isya. Nggak tahu kenapa di rakaat kedua tiba-tiba safnya lebih maju Bib. Nah itu tetap sah nggak Bib? Maju. Misalnya di sini Bang Ari. Bergerak. Nah, ini Bang Ari awalnya kita sama nih. Nah, rakaat kedua di sini nih. Dia. Iya. Kok bisa bergerak? Kayak sujud. Gak bisa. Kalau saya husnuzon mungkin waktu dia pas sujud agak di sempit. belakang pantat atau kakinya kena kepala orang belakang. Sehingga dia maju Jadi sedikit. dia maju sedikit tiba-tiba udah di Rukun Yamani. Rodok. Rukun Yamani. Tiba-tiba diangkat. Tidak. Wah, kok Hajar Aswad ya? Enggak, menurut saya gini ya. Enggak, gini. Makanya aku bilang, saya susah husnudzon kepada Ebel. Karena kenapa, Dur? Kalau sholat,
sunnah setelah tawaf itu mungkin terjadi hal begitu. Tapi kalau sholat isya enggak. Sholat isya itu sudah rapi semua, soft sudah diatur. Ada Pak Haji itu di situ. Ada Pak Haji Alwi. Iya, ada Pak Pak Haji Haji Alwi cerita, aku kemarin ketemu Pak Haji Alwi di Balikpapan. Yang cerita yang saf ini cerita dia di depan. Enggak, intinya kata dia pengalaman saya buruk sekali. Mungkin di belakang itu orang Arab yang tinggi sekali. Sujudnya kena Enggak ada kakinya. mungkin udah Dur. Apanya yang dimungkin mungkin berantem lagi? sama orang Afrika. Bib, kan ada hadis yang apa? Kaki Rapatkan ketemu. soft. Rapatkan Iya. kan. Nah, ada orang Afrika nginjek kaki dia dikit. Emang ada modelan aku pernah ketemu juga yang begitu, agak diinjek kaki kita. Bilang nggak mau. No. Terus orang Arabnya jelasin kan, orang Afrikanya, no, diinjek lagi. Jadi itulah fungsinya kalau kita haji atau umroh, cari rombongan yang satu circle, yang vibes-nya itu positif agar saling mendukung. Kalau saya tidak mau cari mereka ini. Iya. Saya tidak mau. Pasti terganggu pikiran saya. Pasti. Tapi saya sih dengan kelakuan dia jadi ada bahan untuk tidak terlalu tegang di situ. Aku tenang banget sih di situ. Tapi dengan keberadaannya nggak ada dijadwalkan bareng, Bib. Ketemu di situ emang Iya. sudah dikirim Sebagai? Hah? Sebagai? Punchline. Tapi ini aku mau masuk bahwa betapapun menurut aku Ebel pergi ke sana untuk umroh itu satu kemuliaan tersendiri. Betul, Karena betul. tidak akan pernah sampai ke sana miliarder sekalipun kalau tidak dipanggil. Dan siapa yang tidak dipanggilnya tidak akan ditemui. Siapa yang ingin ditemuinya akan dipanggilnya. Berarti Ebel salah satu iya, salah artinya satu dia, yang dipanggil. itu kan yang dipanggil. Wih, Buktinya Ebel, dia gokil. nyampe ke sana kan. Dipanggil. Tapi cuman setelah dipanggil dia gak belajar. Betul. Akhirnya di sana pelangap lomo kan. Rukun Yamani dia bilang Hajar Aswad. Ada yang itu satu tuh yang di Raudoh. Tapi dia kira itu adalah makam Nabi. Ya Nabi. Itu dinding biasa kok. Ya, biasa ada tulisannya gitu. Iya. Abu Bakar, Iya, Umar, Abu Bakar, Umar, Rasulullah Rasulullah. kan. Tapi kayaknya dia buta huruf kalau Arab. Tidak Sama tahu. saya juga begitu. Wow. Tapi ada tapi Ustaz, kalau- ini mana Ustaz? Ini apa Ustaz? Gitu. Iya, Bang. Itu kan fungsinya mutawif kan itu. Betul, makanya kalau pras itu masih bagus. Pras itu nempel sama mutawifnya. Iya. Nah, Ebel nempel sama pras. Harusnya dia nempel sama mutawif rombongannya gitu. Bahkan sekarang kan skema mutawif itu udah canggih kan, ada yang pakai headset. Iya, kita pakai itu terus. Iya. Bib. Ya itu kan artinya nggak usah si mutawifnya nggak usah teriak-teriak, si kitanya juga pasti dengar Bisa walaupun agak memahami. jauh kan begitu. Artinya itu sudah didukung sekali. Ya, ya. Kita di aplikasi banyak sekali itu kan manasik umroh, bacaan-bacaan umroh. Artinya- Dan tetap ada yang bahasa Latinnya kan. Ya. Maksudnya bahasa Arab, bahasa Latin terjemahan kan. Cuman emang kayaknya Ebel kurang persiapan. Tapi mudah-mudahan pengalaman pertama membuat dia ingin punya pengalaman kedua lagi kan. Amin. Amin. Rindu. Saya mau tanya Bib, kalau ini kita boleh lanjut ya? Boleh. Ini mengganggu pikirannya saya Bib. Saya sudah pernah bicara juga sama teman-teman ini. Dan saya tertarik sekali pas Habib bilang closing night. Itu Habib tadi saya sempat bilang. Ya, sebelum night masuk apa Kok nih? tidak menyimak Habib saya itu menyimak. sebelum Iya, masuk iya, iya. Ramadan ada closingan. Ada closingan kan. Yang dugem itu ya? Closing night. Iya, closingan. Dugem itu ya? Intinya Apapun semua lah. kebiasaan maksiat kita diakhiri di sana. Nah, Tapi biasanya dipuncaki tuh Bang Hari kan? ya, Iya, itu yang maksudnya Di puncak dulu. Ini terakhir nih bro. Iya. Besok kita puasa men. Kayaknya itu bukan cerita, itu pengalaman ya? pengalaman kayaknya. Iya. Pernah emang. Nah itu Bib, sebenarnya itu mengganggu sebenarnya itu cukup mengganggu pikiran saya. Di sebelum puasa closingan dulu kan, wah dihabisin segala macam itu. Habis itu puasa. Nah, yang lebih mengganggu pikiran saya tuh biasanya betul tidak? Pas 1 Syawalnya, Kenapa pas kita- Lebaran. Langsung Maksudnya, open lagi. Lebaran tuh banyak yang menghabiskan kayak merasa bebas berbuat Ya, itu dosa dia kan, lagi. kembali normal kehidupan. Dianggap kembali normal karena tolak ukur normalnya dia itu di luar Ramadan. Sehingga kemudian dibuka lagi tuh, di opening lagi, closing di awal Ramadan, sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan,
di opening sehari setelah Ramadan. Dan kadang-kadang Maaf lahir batin bro. kadang-kadang Tos dulu dong. Pengalaman lagi. ini yang sekarang, Pengalaman. ini yang sekarang. Itu belum pernah sih. Yang sekarang Bib, lebih maksudnya benar-benar prepare mereka itu untuk bagaimana lebaran itu supaya kamarnya itu nggak karu-karuan, Bib. Dan yang Ada lebih begitu bang. Rata-rata, bro. Oh, Bang Abdul. Dia punya ini nih. Ini dari tadi nunjuk-nunjuk Saya tidak Abdul tahu terus. ya, Bang. Di Kopo daerah sana tidak? Oh iya. Ya kan? Saya Oh, jadi- saya pikir tuh dari tadi kita Jadi lagi benar yang bicara aku bilang. Jadi konteks benar. Jakarta. Jadi benar yang aku bilang. Di daerah. Pas lebaran langsung tos. dan Di Malam daerah takbiran, Bos. itu malam takbiran itu sudah minuman yang- keras yang banyak. lebih Biar parah, keliling itu kota. Mengganggu pikirannya saya kayak ngapain kita berpuasa selama 30 hari Kira Ramadan? bercanda aku tadi. Betul. tadi. Tapi pas Betul. lebaran itu lebaran hari malam takbiran, lebaran hari pertama, kedua, ketiga itu Bib. Minuman Ada yang keras begitu, di mana-mana. tidak semua ya. Tidak Tiga semua. lebaran. Begitu, iya. Dua Tidak sih semua. lebaran mabuk. Tidak semua tapi lumayan banyak menurutku. Banyak. Sekarang itu sudah kayak hampir dinormalisasi loh. Dan ini kan, maksudnya kata para ulama tuh gini, hidup itu tentang 26 bulan. Yang tolok ukurnya adalah Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan adalah berdoa, meminta ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Dan 6 bulan sebelum Ramadan, meminta agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan selanjutnya. Makanya diberi treatment oleh Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak Rajab tuh suruh start udah. Start untuk mempersiapkan Persiapkan. Ramadan, bukan di closing menjelang Ramadan karena kita nggak tahu kan umur kita. Dan yang lebih parah Bang Hari, dia sekarang ini nggak nunggu selesai Ramadan, tapi malam itu seolah-olah bukan Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu Siang saat kita saja. puasa aja. Siang doang. Siang doang. Itu yang bahaya kan. Maksudnya Malah Ramadan itu siang puncak-puncaknya malam. itu di tengah Ramadan tuh makin. Iya kan di gini pertengahan biasanya bulan diagramnya kan Ramadan. Iya. gini kan. Betul, Nah, betul. di akhir dan di awal itu biasanya Naik tinggi-tingginya tuh. naik kan. Tapi fenomena ini belakangan menurutku menjadi lebih parah, Bib. Menurutku ya. Saya tuh kita dulu bandel-bandel banget waktu Tapi kita abang masih waktu kecil. muda pernah waktu itu. Enggak pernah. Justru saya bilang, kita dulu waktu kecil juga itu bandel-bandel banget. Maksudnya kita itu kadang-kadang lagi terawih, habis terawih perang, iya kan? Iya perang sarung. Perang sarung. Iya, Awal-awal, Kalau lama-lama Mamat pakai batu di dalam. lama-lama batu. Tapi lama-lama batu. Batu. Mama pakai senjata. Senjata. Minggu pertama Jadi puasa. ketua KM. belakang ya. Begini tapi yang ini roket. Sup, bum. Nah, maksudnya kita itu kadang-kadang nakal dengan hal seperti itu. Ya kan? Maksudnya kayak adalah kenakalan-kenakalan remajanya kita. Tapi kalau pas lebaran itu, maksudnya masih husu, masih sahdu gitu. Datang ke tetangga, maaf-maafan, silaturahim, apa segala macam. Ini sekarang itu rata-rata menurutku itu kayak kenapa malam takbiran udah mabuk kiri kanan. Bangun Tapi mungkin pagi. itu karena budaya kali bang. Sekarang makin parah, Bro. Menurut sayang banget gak sih, Bib? Kalau menurut aku kalau itu budaya atau kebiasaan kan ya seharusnya kan yang dibiasakan tuh kebenarannya ya. Bukan kebiasaan yang dianggap benar kan. Cuman memang ya itu kalau menurut aku ya, Li, dari awalnya dia itu nggak tahu kemuliaan Ramadan, nggak tahu berharganya. Kalau kita dulu kan didoktrin betul Ramadan itu suci. Sejak sebelum Ramadan harus persiapan. Setelah Ramadan harus berupaya mempertahankan. Itu kan didoktrin betul oleh dan didoktrin biasanya dengan budaya juga. Jadi budaya lebaran di rumahku itu 2 minggu sampai 1 bulan. Itu ada rangkaian lah. Ada aja tuh rangkaian-rangkaiannya. Entah ada iwat itu Jalan. silaturahmi keliling Antara kampung selama 4 hari. Kemudian disambung juga budaya kalau Madura itu telasan ketoprak, lebaran ketupat. Itu seminggu setelah lebaran. Artinya Setelah puasa Syawal lah ya. setelah puasa Syawal. Jadi dibuatlah tradisi-tradisi untuk menjaga keindahan Ramadan itu. Nah, sekarang kan Ramadannya aja gak tahu kita kenapa Ramadan itu baik gitu. Kenapa Ramadan itu harus meningkatkan kualitas ibadah dan lain sebagainya. Ya karena gak ini. Dan itu kan gimana ya? Maksud aku bahkan media pun tidak mengedukasi orang ke sana kan. Ramadan itu cuman Sirup. diambil sisi-sisi Brand. glamournya Komersialnya aja, aja. ya. Sedangkan Sahdunya udah hilang Iya. gitu ya. Maksudnya kayak Justru semakin banyak media informasi, kesahduannya menurutku menjadi semakin hilang ya. iya karena informasinya kan informasi yang luaran, bukan informasi yang
dalam gitu, yang ngajarin orang untuk tahu lah Ramadan. Dan seringkali kan pertanyaan dan jawaban orang diulang-ulang begitu kan, tentang hukum gosok gigi lah, apakah ini dan itu Boleh. membatalkan puasa, lebih ke hukum-hukumnya. Itu positif, tapi hukum kalau dilepaskan dari spiritualitasnya, dari tasawufnya, itu akhirnya jadi formalitas belaka. Itu yang bahaya kan. Kita menjalani sesuatu yang tidak kita ketahui maksudnya. Bagaimana kita bisa menjalaninya dengan penuh semangat, kehusuan dan lain-lain kan. Kalau kita udah gak tahu ini tujuan dan motivasinya mau kemana dan dari mana nih. Susah ngajak orang. Makanya Paham kau? Ramadannya kan lebih ke seremoni begini atau lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya luaran. Atau ada hubungan kita yang lebih syahdu dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Ya itu dia, itunya kan hilang, Mat. Iya. Nilainya itu, value-nya tuh hilang. Kalau Lebih kita ke- paham kesahduannya Ramadan, hal-hal seperti mabok-mabokan pada saat malam takbir itu tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya. Bukan cuman itu, hal yang lebih dalam aja. Kayak bangunin sahur secara membabi buta aja itu kan. Sahur. Iya, itu Dor. Iya. Oh, ada dor. Kenapa ada dor? Dia di sini emang gitu, Bib. Sahurnya pakai pistol. Dor. Sahur. Astagfirullah. Jangan astagfirullah fitnah. Iya, Anda kok ngomong bela senjata? Astagfirullah fitnah. Bib, saya ada pertanyaan. Ntar lu, itu gimana, Iya, Bib? itu. Yang Iya, maksud aku kan gitu. Kalau aku di kampung memang bangunin sahur itu pakai musik yang indah. Pertama ya, sholawatan dengan volume yang indah. Dan punya tradisi. Orang itu tahu mana yang rumahnya punya anak bayi, mana yang rumahnya ada orang sakit, mana yang rumahnya ada orang tua. Masuk, Begitu dua rumah sebelum menjelang rumah itu kita berhenti. Musiknya stop. Musiknya stop. Tahan dulu, ada orang sakit di sini. Iya. Ya, ada anak kecil. Artinya namanya budaya itu kan hasil cipta karya dan karsa, rasa. Jadi budaya itu dari rasa kan, bukan hanya rasional bahkan, tapi rasa. Nah ini hilang itu, kita lebih kan, wow ini budaya kita sudah. Tapi rasanya, nilai dari budaya, kenapa budaya itu dimunculkan, itu kan hilang lepas. Akhirnya kan Tujuan baiknya nggak tercapai. ngotot ke musiknya, bukan ngotot ke bahwa Tujuan kita baiknya. ikut membangunkan orang sahur, tidak mengganggu orang yang tidak mau sahur. Siapa orang yang tidak mau sahur? Orang haid, orang nifas, orang sakit, orang yang Menyusui. iya, menyusui banyak lah. Bayi umur 1 tahun. Kadang kan kita gini, perspektif Iya. kita Bayi kalau umur 1 tahun ini menghormati ikut juga. Iya, makanya Makanya kan saya jangan bilang. jangan bunyi musik kalau ada bayi umur 1 tahun. Kan dia bilang yang tidak mau sahur. yang nggak boleh kan? Iya, bayi 1 tahun kan nggak boleh. Iya, yang nggak iya, boleh. tapi ya, maksudku lagian itu kan ngapain? common sense sudah, Mat. Iya, ngomong ke dia, Bib. Jangan Aneh ke saya. banget Mamat ini. Apa saya harus tambahin bayi 2 tahun, Ke saya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Balik Dan ya. bayi dobol. Cumi hidup. Kena cumi. Hidup. Iya, Bib, saya ada pertanyaan ya, mungkin untuk mengakhiri ini. Ada budaya-budaya itu Kenapa mau diakhiri, Mat? Kamu nggak suka dakwah? Tahu, Ben, Tidak berubah. suka dia. Giliran Oh. tadi bicara-bicara yang nggak jelas. Semangat. Semangat. Enggak, Sejak dia- dakwah aku dia lihat, dari sejak tadi, dakwah Bib. kau diam, Mat. Dia dari tadi dia Bib, tidak suka. lihat jam. Tidak. Jadi Habib selama ceramah tadi dilihat. Astagfirullah, Iya. saya ingat Pindes sekali. nih, Saya pindes ingat- nih. bukan Pindes, pindes. bukan Bisa- pindes. Anda lebih memilih Hah? Hindes. Ketemu Ebel, masa? Apa Bib. pertanyaan Mamat? Saya pertanyaan ini ya. Pasti haram udah, Mat. Astagfirullah. Kalau Ini kau yang berkah. tanya pasti Pertanyaan saya dulu. kali ini adalah rahmat. Silakan Yusram. Yusram. Jadi lupa kan? Nah, Bib, kan di Ramadan ini semakin kesini semakin banyak munculnya era digital ya. Itu semakin kita kelihatan perbedaan dalam menyongsong Ramadan. Entah itu perbedaan tata cara, misalnya kayak tarawih, ada yang 11, ada yang 23, kadang-kadang menjadi peributan di pos-pos kamling. Oh, sekarang lebih parah. Ini doa berbuka puasa. Ada yang versi begini, versi begitu kan. Iya, ada juga yang kayak puasa duluan, atau yang puasa berdasarkan pemerintah serentak gitu-gitu. Muhammadiyah sama Ada NU yang, maksudmu? iya, hisab, iya bukan hisab dan Ruqyatul Hilal Iya kan. itu, gak usah di framing seolah-olah pemerintah, Mat.
Oh iya kan? Iya kan yang itu kan memutuskan antara pemerintah. hilal dengan Iya, ru'yah tapi dan dengan pemerintah hisab. memutuskan Ada Kau masalah tidak apa suka, kalau kau dengan tidak suka pemerintah, pemerintah bikin Enggak, saya peraturan-peraturan ikut yang kok. Saya ikut, memecah saya puasa belah. besok. Saya puasa besok, Pras Teguh. Oh iya. Hah? Saya puasa besok ini. Ulul amri. Intinya deh, Mat. Intinya lelah loh Intinya ini. iya. Oh, ini terakhir nih. Tidak, biar Panjang. biar Jadi Habib maksudnya jawab. kau tuh mau bilang kau tidak Setiap suka. beginilah saya. Setiap saya mau bertanya, setiap menjelaskan begini. Kok bisa? Bukan supaya Habib itu membahasnya sesuatu. Bagaimana perbedaan? Habib itu adalah orang yang cerdas, dia paham. Betul. Sama kan? saja kayak Sengaja, sama saja kayak pertanyaan kau gini. Gimana, Bib? Sekarang udah banyak yang beda-beda nih puasanya. Selesai. Bukan itu saja, karena kayak tarawih mungkin ada hukumnya, dalilnya. Ya udah, apa soal puasa? Apa? Jadi apa pertanyaan Bib, kau? alien, kita kembali ke alien aja deh, Bib. Kita kembali ke alien. kayaknya. Ramadan tidak boleh marah-marah. Sahabatku, Ramadan. kita kembali ke alien. Malam sahabat. juga Ramadan, bukan cuma siang yang nggak boleh. Sahabatku, kita kembali kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang kita tidak Enggak, tahu. apa Mat? Perbedaan apa, Mat? Apa perbedaan Iya, apa? perbedaan itu misalnya ibadah ataupun Mat, diputer-puter lagi ibadah ini. Intinya pertanyaannya apa, Mat? Nepali. berbeda tapi bersama. Bib. Iya. Itu kan. Iya. Konten Habib, kan? Iya. Iya. Ya udah. Ya, apa nih? Apa sih? Apa sih? Nih, Bib, ingat itu nggak, Bib? Yang Assalamualaikum, saya ibu ini dari sini. Oh ya, pertanyaannya, Bu. Ya, pertanyaan dari saya ibu ini pesantren ini. Terakhir dia, wassalamualaikum, tidak bertanya. Ini kau ini. Terakhir tidak ada pertanyaannya. Apa pertanyaanmu? ya, ibadah beda-beda. Sahabatku. Caranya beda-beda, doa beda-beda. Terus? Oh, ada yang tarawih segini, ada yang tarawih segini. Nah, itu juga sama kau jelaskan. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Iya, bagaimana dalil-dalilnya, menyikapinya, semua kita harus mengikuti pemerintah. Kalau kita mengikuti pemerintah kepada orang yang tidak mengikuti pemerintah, kita bersikap bagaimana? Ini memang banyak, jadi tidak bisa disatukan. Sudah tidak usah marah-marah. Semoga Allah memberimu hidayah. Yeay, wis. Wes. Tapi nada dengan tinggi begitu. Semoga Allah memberimu hidayah. Hidayah. Orang Nepal emang susah bahasa Arab, bro. Bagaimana, Bib? Iya, intinya, Mat. Perbedaan itu kan sesuatu yang nggak terhindarkan, Mat. Maksudnya, apa yang datang dari orang-orang sebelum kita itu kan datang dari ilmu-ilmu yang luhur, yang agung, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya sudah, apa yang menjadi tradisimu, jalani. Tanpa kemudian menganggap buruk, menganggap salah, apalagi memperolok tradisi orang lain. Setiap orang kan punya gurunya, punya nenek moyangnya, yang semua itu punya dasarnya. Bahkan kalau dulu orang itu menjalani Islam itu berdasarkan apa yang dilihat dari orang tuanya. Karena kenapa? Quran itu baru masuk ke Indonesia, mushaf itu 1800-an. Jadi sebelum itu orang itu berislam dari melihat guru-gurunya. Dan memang itu diperbolehkan. Yang paling mendasar aja. Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi gak bilang, "Shollu kama usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kenapa? Karena Nabi memberi ruang. Oh, Abdur melihat aku salat begini, Muhammad melihat aku salat begitu, Pras melihat aku salat begitu, Bang Ari melihat aku salat begitu, berarti ada 4 perbedaan. Maliki, Hambali, Syafi'i, kemudian Hanafi. Semuanya benar karena Nabi bilang sholatlah sesuai dengan kamu melihat aku sholat. Yang penting ada dasarnya semua. Nah, itu yang datang ke kita dengan 4 perbedaan yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada dalilnya masing-masing. Ya udah kita rayakan aja perbedaan itu. Bukan menjadi ajang untuk kita perdebatan merusak Ramadan itu justru ya. Iya, maksud aku daripada kalian saling meremehkan atau mempermasalahkan perbedaan itu, mending ke dalam aja cari kenapa saya begini. Betul. Jadi kita makin cerdas gitu. Bukan menjadikan alasan perbedaan itu bukan menjadikan perbedaan itu menjadi alasan untuk membenci pemerintah. Betul. Karena Gitu. menurut aku, ilmu yang kudengar, Nabi itu pernah doa ke Allah dan tidak dijabah. Tolong jangan dipecah belah umatku ya Allah. Keren banget. Ternyata itu tidak dijabah oleh Allah. Nabi minta Minta 3 umatnya Benar nggak tidak itu? diazab. Iya. Dan itu Itu tidak 3 dijabah. hal, ada satu yang tidak. Karena perbedaan-perbedaan kayak kau inilah yang akan
terjadi. Karena kok karena perbedaan itu rahmat. Rahmat. Makanya saya bilang Begitu juga pertanyaan saya adalah rahmat. Betul. Begitu juga doanya iblis kepada Allah diijabah. Ketika dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat untuk mengganggu anak Adam, walaupun itu doanya iblis, Allah ijabah. Kenapa? Karena itu permintaan yang baik sebagai ujian bagi umat manusia agar ketahuan mana yang benar-benar taat dan mana yang bisa kegocek sama iblis gitu. Jadi hilangkanlah tuh kebencian kepada pemerintah. Tidak ada Gitu. Kepada Menteri Investasi. Betul. Janganlah terlalu benci, Mamat. Gitu loh. Ya. Wah, iya, Jadi betapa- bagaimana caranya kita kurung orang-orang kayak begini. Gitu. Tidak usah, kalau lebih banyak sabar aja. Ini pembahasan sangat bagus di pembahasan terakhir. Jadi kita sendiri-sendirilah dengan cara kau sendiri, aku sendiri untuk mencapai cita. Apa sih cepat? Masuk set. Belum selesai kok. Wes. Kalau kau udah terlalu, ini ada orang begini, begini pertanyaan apa? Ya itu apa? Udah gitu pertanyaan ini tuh kayak sesuatu yang harusnya tidak usah dipertanyakan. Iya. Perbedaan tuh adalah rahmat. Yusram. Tidak Jadi semua salah orang pada- punya jiwa intelektual seperti Anda. Ada yang tidak tahu kalau itu adalah rahmat sehingga dia mencela. Apa susahnya sahabatnya. kamu ngomong, Mat, tidak semua orang cerdas seperti kamu. Ada yang tidak cerdas seperti saya. Kenapa kamu bilang orang-orang? Kenapa sih nggak ngomong saya nggak cerdas? Iya. Yang mana nih? Ya barusan itu. Barusan. Itu ke Bang Ari karena Bang Iya, Ari. Bang Ari bilang kan, kamu bilang kan, tidak semua orang salah seperti semua. Saya siksa saya diri Ini, sendiri. saya mau Saya tanya. siksa saya diri sendiri. Saya mau tanya, Bib. Apa hukum menikah di bulan Zulhijjah? Boleh tidak bulan Zulhijjah setelah Idul Adha menikah? Lah semua. boleh. Ya, maksudnya saya tidak tahu. Siapa Apa tahu, hukumnya siapa tahu menikah itu bulan haram di atau bulan apa. Zulhijjah, ending dikit, ya kan? Sudah akhir-akhir Zulhijjah di Sulawesi Barat. Apa hukumnya? Apa hukumnya kita lagi menikah dicolek-colek pakai rantai? jadi gini ya. Memang kata Ibnu Rusdu, hoax itu kalau mau lebih efektif dan tidak terkesan buruk itu dibungkus pakai agama. Jadi kalian datangkan saya bajingan-bajingan ini hanya untuk saling menyerang satu sama lain dan dibungkus pakai penjelasan saya. Saya tidak mau. Bajingan kalian. Saya keluar. Bib, jangan kasar, Bib. Tidak kasar. Itu Assalamualaikum. fakta. Itu fakta. Bib, tidak mau temani saya jaga sini, Bib, warga. Nggak usah, ngapain? Ah, kamu sebelum jaga warga, jaga akhlakmu, Mat. Bagus. Insya Allah, Bib. Insya Allah, Bib. Bulan Zulhijjah ada yang mau nikah, kita yang lain makan daging kambing, dia makan daging lain tuh. Tadarus dulu ah. Iya, berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Jangan ajak Ribut, capek. Aduh, ribut semua.